Gadis muda yang cantik ini sedang giat belajar untuk ujian pegawai negeri yang ke-8. Namun, hidup selalu mempermainkan mereka yang berusaha. Meskipun dia memiliki gelar yang bergengsi, Mijin tidak diterima oleh perusahaan manapun. Keesokan harinya, waktu tiba-tiba berputar kembali dan saat terbangun, dia tiba-tiba berubah menjadi wanita berusia 50 tahunan. Bahkan orang tuanya tidak mengenali anak mereka. Mijin hanya bisa kembali ke wujudnya yang semula jika matahari telah tenggelam. Jadi, apakah yang sebenarnya terjadi? Di awal film, semua bermula ketika Mijin sedang mengikuti ujian pegawai negeri. Tiba-tiba, dia bertemu dengan seorang perantara aneh yang memberinya kartu nama dan berjanji akan mencarikannya pekerjaan yang memuaskan. Mijin tidak berpikir panjang dan langsung menyimpannya di kantong karena dia sudah 8 tahun nganggur. Malam itu ibunya sedang berdoa agar anaknya segera mendapatkan pekerjaan. Mijin memang sudah tidak muda lagi. Tiba-tiba seekor kucing melompat dan memecahkan mangkuk. Beberapa saat kemudian Mijin dipanggil untuk wawancara di sebuah perusahaan. Kebetulan ada juga kandidat lain yang namanya sama. Sehingga penguji yang kebingungan memberikan julukan kepada mereka untuk membedakan keduanya. Kandidat yang lebih muda berusia 20 tahun dipanggil Mijin, sedangkan Mijin yang lebih tua, tokoh kita ini, dipanggil Mijin 30 tahun. Untuk menunjukkan bahwa dia memenuhi kriteria perusahaan. Saat itu Mijin berusaha menampilkan kualitas terbaik, namun perusahaan tersebut lebih tertarik mencari karyawan yang lebih muda. Mijin dengan sedih pulang bersepeda dan sebuah pesan singkat dikirimkan kepadanya memberitahu bahwa dia gagal dalam wawancara. Saat itu dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang tuanya, mencoba bersembunyi di kamarnya, tetapi ibunya memanggilnya. Namun ternyata sang ibu senang karena perusahaan mengumumkan bahwa dia diterima. Mijin sadar bahwa perusahaan telah menerima Mijin yang 20 tahun, bukan dirinya. Namun karena tidak ingin membuat ibunya sedih, dia menyembunyikan kebenaran tersebut. Mijin melamar lagi pekerjaan di sebuah kru film, namun mimpinya tetap menjadi pegawai negeri. Lalu dia membuat janji untuk bertemu dengan perantara tadi. Sesampainya di kafe, Mijin tidak sengaja bertabrakan dengan seorang jaksa yang cukup tampan. Lalu dia membantunya berdiri dan masuk ke kafe. Karena meja mereka berdekatan, Jiwung mendengar percakapan Mijin dengan perantara tersebut. Saat itu sang perantara membujuk Mijin agar dia membayar 5 juta won. Dia akan dimasukkan ke dalam pekerjaannya. Mijin yang dalam keadaan terdesak karena orang tuanya mengetahui bahwa dia telah bekerja, langsung saja menyerahkan uang serta berkas lamarannya. Sang jaksa waktu itu yakin bahwa pria ini adalah penipu, jadi dia sengaja menabraknya dan menjatuhkan ponsel orang tersebut. Setelah itu, Jiwung berpura-pura meminjam ponsel orang tersebut untuk menelepon rekannya, meminta seseorang untuk menyelidiki informasi pemilik ponsel tersebut. 여기 있습니다. 감사합니다. Begitu hasilnya keluar, rekan ini mengatakan bahwa ini adalah kartu SIM palsu. Dia pun mulai bertindak. Dia mendekati pria tersebut dan menyiramnya dengan kopi. Ketika perantara itu mengeluarkan dompetnya, Jiwung dengan cepat meraihnya dan membacakan identitas pria tersebut kepada rekannya di telepon. Merasakan dirinya diketahui, penipu itu segera kabur ketakutan. Lalu sang jaksa menjelaskan kepada Mijin bahwa orang itu adalah penipu. Mijin marah dan mengejar pria yang telah menipunya. Mereka bertiga berkejaran di sepanjang jalan. Mijin menggunakan kecerdasannya untuk memblokir jalan penipu tersebut. Namun dia berhasil melarikan diri hingga akhirnya tertangkap oleh sang jaksa. Pada saat itu polisi juga datang untuk membawanya ke kantor polisi. Mijin marah dan menuntut agar uangnya dikembalikan. Kemudian mereka berdua pergi ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Mijin terkejut karena Jiwung sangat antusias membantu dirinya. Meskipun penipu tersebut sudah tertangkap, uangnya tidak bisa segera dikembalikan karena polisi perlu waktu untuk menyelidiki akun virtual tersebut. Mijin saat itu sangat marah. Dia ingin membunuh penipu yang telah mengambil uangnya, yang merupakan uang yang dia ambil dari ibunya. Karena Mijin sendiri tidak punya uang sama sekali.
Sementara itu, sang jaksa pulang dengan membawa berkas di tangannya. Dia terkejut ketika melihat bahwa berkas lamaran Mijin tertukar dengan berkas yang dia bawa. Lalu dia pun menelepon Mijin untuk mengembalikan berkas tersebut. Mijin mengira dia adalah penipu dan memarahinya dan lalu memblokir nomornya. Malam itu, Mijin pulang dengan sedih. Tiba-tiba dia melihat seekor kucing menunggunya. Dia dengan baik hati memberikan susu untuk kucing tersebut. Kemudian Mijin kembali ke rumah. Dia tidak berani memberitahu orang tuanya bahwa dia telah ditipu oleh seorang perantara. Saat itu, TV menayangkan berita Mijin yang sedang mengejar penipu di pagi hari. Dia dengan cepat menghalangi televisi itu. Lalu dia mematikannya. Untuk menghibur anaknya, sang ibu telah menyiapkan daging sapi premium, tetapi Mijin tidak bernafsu untuk makan. Saat memasuki kamar, Mijin menangis karena dia melihat hadiah sepatu yang diberikan oleh ayahnya untuk Mijin bekerja. Dia sangat depresi dengan kehidupannya, sehingga dia membakar semua buku-buku yang dia pelajari selama 8 tahun terakhir. Dia telah bekerja keras untuk belajar demi ujian, dan melihat 8 tahun usahanya hangus terbakar membuat hatinya hancur. Malam itu hujan mulai deras. Untuk melupakan rasa sakitnya, Mijin diam-diam minum alkohol. Pada saat itu, si kucing muncul lagi. Tiba-tiba kucing itu melompat ke dalam sumur yang dalam. Mijin yang lari tiba-tiba terpleset dan dia pun masuk ke dalam sumur tersebut. Dan lalu ada cahaya terpancar dan Mijin pun terbangun di kamar yang familiar. Dia keluar dan duduk di antara orang tuanya sambil menonton film. Ayahnya memintanya untuk menggaruk punggungnya. Saat itu, sang ibu datang dari dapur dan berteriak. Dia marah ketika tahu suaminya berselingkuh dengan seorang wanita. Mijin tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan orang tuanya. Mereka ketakutan dan memanggil polisi. Mijin mencoba menjelaskan, tetapi ibunya tidak percaya. Ibunya bahkan menggunakan senjata untuk mengusirnya dari rumah. Mijin yang ketakutan, dia pun berlari. Tiba-tiba dia melihat dirinya di cermin. Dan dia semakin bingung apa yang terjadi dengan wajahnya. Kenapa dia tampak seperti wanita berusia 50 tahun? Tak lama kemudian, polisi datang untuk mengawalnya ke kantor polisi. Mijin mencoba membuktikan siapa dirinya, tapi orang tuanya tidak percaya. Mereka berpikir bahwa anak mereka telah diculik oleh wanita tua ini. Semua hal berbalik padanya. Akhirnya Mijin menerima kenyataan bahwa dia telah menua. Dia melarikan diri dari kantor polisi dengan sedih. Meskipun tubuhnya sudah tua, tapi tubuhnya itu masih fleksibel. Lalu dia bersembunyi dan langit mulai gelap. Ketika polisi menemukannya, Mijin sudah kembali ke tubuh awalnya. Dan dia pulang melihat orang tuanya yang sedang menyiapkan sesuatu. Mereka menceritakan kejadian yang mereka alami di pagi hari dan bertanya di mana Mijin berada. Dia hanya berkata bahwa dia pergi ke rumah seorang teman. Karena Mijin menyangka pasti orang tuanya tidak percaya bahwa dia telah berubah bentuk. Dia kembali ke kamarnya dengan perasaan hancur. Kenapa dia menjadi begitu tua? Dia bahkan belum berkencan atau memiliki pekerjaan yang stabil. Saat pagi tiba, tubuhnya terkena sinar matahari. Tubuhnya mulai menua lagi. Orang tuanya mendengar jeritan kaget Mijin dan segera berlari. Dia dengan cepat mengunci pintu dan memohon pada ayahnya agar tidak masuk. Lalu dia teringat apa yang terjadi malam kemarin saat dia menyelamatkan kucing yang jatuh ke dalam sumur. Mijin menduga bahwa kucing itu terkait dengan kejadian aneh ini. Di hari yang lain, banyak penggemar berkumpul di depan pengadilan. Mereka semua ingin membela idola mereka, seorang penyanyi yang telah melakukan banyak kejahatan. Untuk menghukum penyanyi ini, jaksa meminta hukuman berat. Setelah persidangan selesai, banyak wartawan mengurubungi jaksa Jiwung. Jiwung terkenal sebagai pengacara yang hebat dengan tingkat kemenangan yang tinggi. Karena bakatnya, dia menjadi arogan. Di puncak karirnya, Jiwung tiba-tiba ingin dipindahkan ke kantor kejaksaan lokal. Ketika atasannya bertanya alasannya, dia tidak menjawab. Ternyata Jiwung datang untuk menyelidiki kasus hilangnya seseorang 20 tahun yang lalu.
Sementara itu, hidup Mi Jin semakin sulit. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk baginya. Dia harus mencuri pakaian ibunya karena tubuh tuanya tidak cocok dengan pakaian yang dimilikinya saat itu. Pada saat itu, ibunya kembali dari pasar dan kesal karena anaknya belum bangun. Mi Jin mencoba menahan pintu, tetapi ibunya memecahkan pegangan pintu. Setelah orang tuanya pergi, Mi Jin pergi ke rumah sakit untuk mencari obat dari penyakit penuaan ini, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Akhirnya, Mi Jin pergi ke peramal karena dia takut ada roh jahat yang menghantuinya. Saat itu, langit mulai gelap dan Mi Jin kembali ke penampilan mudanya. Hal ini membuat peramal ketakutan dan mengusirnya. Setiap hari yang dirasakan oleh Mi Jin adalah hari yang semakin buruk. Tiba-tiba dia melihat pengumuman lowongan pekerjaan di kantor kejaksaan, khususnya tanpa batasan usia. Dengan bingung dan aneh, Mi Jin merasa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan padanya. Keesokan harinya, dia menggunakan nama bibinya, Lim San, untuk melamar pekerjaan. Para kandidat lain semuanya orang yang lebih tua. Mi Jin mulai menunjukkan kelebihannya, mulai dari pengucapan yang jelas, tubuh yang fleksibel, hingga kefasihannya dalam bahasa asing. Para perekrut sangat puas dengan penampilannya. Hasil rekrutmen akhirnya keluar dan Mi Jin resmi menjadi karyawan. Dia sangat bahagia karena untuk pertama kalinya memiliki pekerjaan tetap. Malam itu Mi Jin bermimpi aneh. Ketika masih muda, dia sering bermain dengan bibinya dan kucing kecil. Tiba-tiba suara kucing mengeong terdengar, membuat Mi Jin mengikuti suara tersebut hingga ke loteng rumah. Mi Jin terkejut melihat formulir pencarian orang hilang. Sebelumnya, keluarga Mi Jin berusaha keras mencari bibi Lim San, tetapi polisi belum bisa menemukannya hingga saat ini. Mi Jin meninggalkan rumah pagi-pagi sekali, khawatir orang tuanya akan mengetahui bahwa dia telah berubah menjadi wanita tua. Saat alarm berbunyi, tubuhnya berubah menjadi wanita berusia 50 tahun. Mi Jin dengan senang hati bersepeda menuju kantor kejaksaan. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di sana. Atasannya mengumumkan bahwa Mi Jin berada di puncak seleksi di kantor tersebut. Tugas pertamanya adalah membersihkan kantor. Tak lama lagi, seorang jaksa akan pindah ke sana. Mi Jin pun dengan bersemangat mulai bekerja, sambil menari mengikuti musik, hingga tak melihat ada seseorang yang berdiri di luar. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat seorang jaksa dan langsung mundur ke belakang meja. Dia malah menyenggol pot tanaman yang ada di sana sebagai ucapan selamat. Mi Jin terkejut melihat kenalannya lagi, tetapi peran Ji Wung sebagai jaksa membuatnya agak takut. Perpindahan Ji Wung ke sini mengejutkan banyak orang, terutama asistennya yang lama, karena beban kerja yang besar membuatnya melarikan diri ke sini. Baru saja dia setahun merasakan kedamaian, Ji Wung datang lagi. Saat itu setelah bekerja, Ji Wung mencari rumah sewaan sesuai rekomendasi dan bertemu dengan pemilik rumah. Tiba-tiba sang pemilik bertanya apakah dia takut dengan hantu karena pemilik rumah tersebut memiliki rumah yang bisa dia tinggali. Ji Wung ternyata tidak percaya pada hantu, jadi pemilik rumah membawanya mengunjungi rumah tersebut. Ayah Mi Jin yang sedang memanggang makanan juga ikut mendengarkan. Dia tak sengaja ucapkan bahwa dulu ada yang bundir di sana. Tetapi karena butuh tempat tinggal, sang jaksa setuju menandatangani kontrak. Di waktu yang sama di lantai atas, Mi Jin mengunjungi rumah sahabatnya. Dia ingin belajar cara merias dari sahabatnya, sekaligus meminta bantuan sahabatnya untuk mencari kucing oranye yang misterius itu. Dia penasaran ketika seseorang pindah ke ruangan yang dikenal angker. Sahabatnya merasa sedih karena ayahnya menyewakan ruangan tersebut kepada orang lain. Malam pertama, Ji Wung mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi tentang pembunuhan di dalam kamar yang terkunci. Ketika dia terbangun, dia mendengar suara air, tetapi tidak menemukan kebocoran. Saat hendak kembali tidur, lampu kamar mandi tiba-tiba mati. Ji Wung mencoba menyalakannya lagi, tetapi tidak berfungsi. Sebelum dia sempat duduk, lampu menyala. Dia terkejut dan mengingat kata-kata pemilik rumah. Untuk menenangkan diri, dia menyalakan musik meditasi dan kembali tidur. Hari baru pun dimulai. Sejak pagi buta, banyak penggemar berkumpul di depan kantor kejaksaan. Ternyata idola bernama Kowon yang diadili oleh Ji Wung memutuskan untuk bersembunyi selama 2 tahun dan datang ke sana untuk memperbaiki citranya.
Mi-jin melihat ada orang asing yang hendak menyerang Kwon. Dia bergegas menghentikan pelaku ekstremis itu, tetapi malah disiram dengan asap. Untungnya, Ji-woong muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya dengan payung. Hati Mi-jin sedikit berdebar. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba ibunya menelepon dan mengatakan bahwa seorang jaksa bernama Ji-woong datang untuk mencarinya. Mi-jin khawatir dan buru-buru pulang. Sang ibu sempat bertanya-tanya kenapa mereka saling kenal. Tetapi setelah mendengar Ji-woong memperkenalkan dirinya sebagai jaksa, sikap ibunya berubah drastis. Saat itu, Mi-jin tiba, tetapi masih terlihat seperti wanita berusia 50 tahun, jadi dia lari sebelum kebenaran terungkap. Setelah langit mulai gelap, Mi-jin mulai berani keluar. Ji-woong mengatakan bahwa dia belum mengungkapkan jika Mi-jin telah ditipu kepada orang tuanya. Kali ini dia datang untuk mengembalikan berkas saja yang secara tidak sengaja tertukar. Mi-jin terkejut melihat lamaran pekerjaannya dan dia menyadari bahwa dia meninggalkan berkas si jaksa di rumah. Dia buru-buru pulang untuk mencarinya tetapi tidak bisa menemukannya dan berpikir mungkin saja dia telah membakarnya bersama dengan tumpukan buku-bukunya selama 8 tahun. Ji-woong marah karena dokumen penting itu terbakar dan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, Mi-jin membawanya ke toko buku bekas. Ji-woong merasa bosan tetapi tetap sabar menunggu Mi-jin. Ada banyak buku lama yang digunakan Mi-jin untuk belajar. Ji-woong penasaran dan bertanya kepada Mi-jin, mengapa buku yang dia pelajari banyak sekali? Lalu Mi-jin menjelaskan bahwa dia belajar untuk ujian dan ingin membuat ibunya bahagia. Setelah pencarian yang panjang, Mi-jin akhirnya menemukan tumpukan bukunya beserta berkas yang belum terbakar. Lalu Mi-jin menelepon Ji-woong, tetapi Ji-woong sudah menghilang. Ternyata dia baru saja menerima telepon tentang kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Seorang detektif ingin Ji-woong datang untuk menemukan pelakunya. Saat melihat kondisi tubuh korban dan metode kejahatan, Ji-woong teringat masa lalunya ketika ibunya dibunuh dengan kejam. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia mengikuti jejak menuju tempat di mana pembunuh itu menyerang. Di depannya terbentang kanal yang panjang tempat si pembunuh melakukan kejahatannya. Dia melihat noda darah panjang dan dengan hati-hati mendekati untuk memeriksa. Waktu dari saat kejahatan dilakukan hingga ditemukan sangatlah singkat, sehingga sangat mungkin pelakunya masih bersembunyi di tempat kejadian. Dia dengan tenang mengambil ponselnya untuk memeriksa sekeliling. Tiba-tiba seseorang melarikan diri. Ji-woong dengan segera mengejar orang tersebut dan memerintahkan polisi untuk memblokir arah pelarian pelaku. Saat itu, Mi-jin mengirim pesan bahwa dia akan pulang lebih dulu karena Ji-woong sudah tidak ada. Dia mencoba meneleponnya kembali tetapi tidak berhasil. Dia khawatir Mi-jin dalam bahaya, jadi dia memotong jalan melewati gunung dan berlari mencarinya. Sementara Mi-jin saat itu tidak tahu bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Dia berjalan dengan tenang di jalan kecil yang sudah biasa dia lewati. Mi-jin penasaran dengan isi berkas yang ia bawa, yang adalah berkas Ji-woong. Jadi dia membukanya dan dia sangat terkejut saat melihat berkas itu adalah kasus orang hilang 20 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya dan hampir menabraknya. Dia melihat mobil itu, tetapi sebelum ia sempat mengambil berkas yang terjatuh, pintu mobil terbuka. Mi-jin memandang pria di depannya dengan ketakutan. Saat itu, Ji-woong berlari, mendekati dan berteriak agar dia menghindar. Pelaku melihat jaksa datang dan dia segera melarikan diri. Mi-jin terkejut melihat Ji-woong ada di sana. Setelah mobil itu pergi, Ji-woong mengamati jejak mobil pelaku. Tetapi setiap rumah di sekitar area sana memiliki mobil yang hampir serupa. Dia bertanya kepada Mi-jin apakah dia melihat sesuatu yang istimewa dari mobil tersebut. Dan Mi-jin mengatakan bahwa dia hanya mencium wangi-wangian dari mobil tersebut, tapi tidak ingat yang lainnya. Orang tua Mi-jin saat itu khawatir karena putri mereka belum juga pulang. Ketika mereka melihat Mi-jin diantar pulang oleh seorang pria, mereka penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Namun Mi-jin tidak mengatakan apapun dan langsung masuk ke kamarnya. Setelah berhasil lolos dari pengejaran tersebut, sang pelaku ternyata kembali ke tempat persembunyian untuk menghancurkan barang bukti. Tempat persembunyian itu adalah rumah kosong di pegunungan. Dia teringat saat seorang wanita menghalangi jalannya, dan kemungkinan besar wanita itu adalah target berikutnya.
Hari baru pun dimulai, Ji-woong dengan giat menyelidiki kasus sebelumnya. Tetapi dokumennya sedikit rusak. Sementara itu, Mi-jin tiba-tiba menerima penghargaan karena telah mencegah serangan ekstremis terhadap sang idola, Kwon. Dan dia kini menjadi terkenal di media sosial. Mi-jin bekerja keras meskipun tugasnya sederhana, yaitu sebagai petugas kebersihan. Namun ia merasa sangat senang. Di hari yang sama, sahabatnya menelepon dan Mi-jin belum sempat menceritakan rahasianya tentang perubahan tubuhnya. Dia takut sahabatnya akan bereaksi seperti orang tuanya dan tidak mau menerimanya. Ketika sahabatnya melihat seorang wanita berusia 50 tahun di depannya, dia ketakutan dan mengusir Mi-jin. Lalu, untuk membuktikan bahwa dia adalah Mi-jin yang asli, dia mengungkap rahasia sahabatnya dan dia bahkan mengetahui kata sandi kamar sahabatnya itu. Namun sahabatnya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Mi-jin berubah menjadi wanita tua. Mi-jin marah dan menjelaskan bahwa setiap kali matahari terbit, dia akan berubah menjadi wanita tua dan ketika malam tiba, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Sahabatnya tetap tidak percaya. Sampai saat matahari hampir terbenam, Mi-jin meminta sahabatnya merekam proses perubahannya. Saat melihat Mi-jin kembali ke bentuk aslinya, dia sangat terkejut. Mi-jin akhirnya menceritakan segalanya dan memohon agar sahabatnya menyimpan rahasia ini. Keesokan harinya di kantor kejaksaan, banyak penggemar yang datang untuk melihat Kwon. Mi-jin merasa bosan melihat orang-orang di depannya. Dia memanggil Kwon untuk berbicara secara pribadi. Mi-jin ternyata ingin mengembalikan hadiah-hadiah dari Kwon yang diantarkan ke rumah sahabatnya kemarin. Dia berkata karena hadiahnya terlalu berharga. Mi-jin menolaknya dan dia hanya ingin secangkir kopi sebagai gantinya. Kwon merasa terkejut karena banyak hadiah mahal yang diberikan kepadanya, termasuk sebuah mobil. Namun setelah agak lama berbicara, Kwon setuju untuk memberikan Mi-jin kopi sebagai hadiah. Namun kopi itu akan diberikan setiap pagi. Saat jaksa sedang menginterogasi tersangka penyerangan Assam, tersangka mengaku melakukannya untuk balas dendam. Dan ketika hasrat terhadap obat-obatan muncul, tersangka menjadi gila. Jaksa tetap tenang dan melihat kembali rekaman kejahatan. Tersangka menjadi marah saat melihat Mi-jin menghalanginya dan mengancam akan membunuh Mi-jin setelah dia berhasil melarikan diri. Ji-woong dengan tenang mengendalikan situasi dan mengirim tersangka kembali ke penjara. Di saat yang sama, di kantor kejaksaan, Kwon merasa takut saat melihat seseorang dengan masker mendekatinya. Tetapi ternyata itu hanya orang biasa yang datang untuk mengajukan berkas. Kwon segera keluar untuk menenangkan dirinya dan secara diam-diam mengambil obat. Tetapi secara tidak sengaja dilihat oleh Mi-jin. Kwon berharap Mi-jin akan menghiburnya, tetapi dia tidak melakukannya. Kehidupan Mi-jin sendiri tidak lebih baik daripada dirinya. Tak lama setelah itu, Ji-woong menerima panggilan telepon. Polisi mengatakan bahwa mereka telah menemukan lebih banyak mayat korban. Berdasarkan penilaian, pelaku menyerang saat korban masih hidup. Ji-woong kembali teringat kasus masa lalu tentang pembunuhan ibunya. Dia tetap curiga bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Tiba-tiba dari kejauhan, dia melihat sebuah mobil perak. Mobil itu mirip dengan yang dikendarai oleh pelaku ketika hampir menabrak Mi-jin. Ji-woong segera menginjak pedal gas untuk mengejar mobil tersebut. Pelaku melihat seseorang mengejarnya dan mempercepat laju mobilnya. Ji-woong mencoba mengingat nomor plat mobil, namun tiba-tiba sebuah truk menghalangi jalan, menyebabkan dia kehilangan jejak pelaku. Malam itu, Ji-woong menunggu di rumah Mi-jin. Mi-jin terkejut saat melihat sang jaksa datang mencarinya. Ji-woong ternyata ingin membicarakan kasus tersebut. Saat itu, orang tua Mi-jin keluar dan menariknya masuk ke dalam rumah. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang Ji-woong. Mi-jin mencoba menarik Ji-woong keluar untuk berbicara secara pribadi, tetapi ibunya malah menyuruhnya masuk ke dalam kamar. Akhirnya, mereka mengikuti perintah sang ibu. Dengan agak bingung, mereka berdua duduk di dalam ruangan yang cukup remang-remang, saling memandang dengan canggung. Mi-jin merasa malu dan segera membersihkan ruangannya. Setelah semuanya beres, Ji-woong mulai membicarakan penyelidikan. Tapi Mi-jin tidak ingat dengan jelas bagaimana rupa mobil pelaku. Namun dia tetap mengatakan bahwa dia ingat dengan jelas aroma yang ada di dalam mobil. Namun dia tidak tahu itu aroma apa. Keesokan harinya, atasan Ji-woong membuat keputusan untuk mempromosikan Mi-jin karena prestasinya. Sekarang, dia dipromosikan menjadi asisten baru Ji-woong.
Jiwung terkejut saat mengetahui bahwa bosnya merekrut seorang petugas kebersihan sebagai asisten untuknya. Malam itu, Mijin dengan senang hati memberitahu sahabatnya bahwa menjadi pegawai negeri adalah impian seumur hidupnya. Melihat sikap Mijin yang tidak biasa, sahabatnya bertanya apakah dia jatuh cinta kepada Jiwung. Mijin saat itu dengan malu-malu menyangkalnya. Di sisi lain, Jiwung merasa kesal karena bosnya memberinya asisten berusia 50 tahun. Namun karena tak ada yang bisa tahan dengan sifat ketat Jiwung, sang bos mau tak mau mempromosikan Mijin untuk menjadi asistennya. Karena salah satu asistennya yang perempuan mengundurkan diri, sang bos tidak punya pilihan dan mempromosikan Mijin sebagai pengganti asisten Jiwung yang dulu. Dan benar saja, sifat buas Jiwung mulai keluar. Dia menguji asisten barunya dengan memberi Mijin tugas mengatur dokumen dan memintanya agar semuanya selesai sebelum siang hari. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh orang muda sekalipun. Namun, Mijin tanpa mengeluh langsung bekerja. Kecepatannya mengetik terlatih dari pekerjaan paruh waktu sebelumnya. Membuat semua orang terkejut, termasuk Jiwung. Tak hanya selesai tepat waktu, tapi hasilnya juga sangat sempurna. Meski begitu, Jiwung belum menyerah untuk menyingkirkan asisten barunya ini. Dia memberinya tugas untuk menyusun faktur. Mijin menunjukkan caranya bekerja dengan cerdas, mengelompokkan faktur dan menggunakan fungsi pencarian untuk membuat tabel. Jiwung terkejut dengan pengetahuan luas Mijin tentang faktur hingga laporan keuangan. Mijin menyelesaikannya dengan mudah. Jiwung tak lagi punya alasan untuk menyingkirkan Mijin. Namun saat itu jam berbunyi dan Mijin buru-buru pulang sebelum dia berubah wujud. Tetapi Jiwung membuatnya kesulitan dengan memintanya membeli makanan dengan persyaratan yang ketat. Dan banyak maunya, Mijin cepat-cepat pergi dengan sepedanya untuk membeli semua itu. Sementara Jiwung dan asistennya tertawa, yakin bahwa Mijin takkan bisa membeli semua yang mereka minta. Namun tak lama kemudian pintu terbuka dan Mijin muncul dengan membawa semua makanan yang mereka pesan dan lalu pergi. Di perjalanan pulang, Mijin dikejar oleh Kowon yang mengendarai mobil mewah. Tetapi Mijin tidak mengetahuinya. Di saat lampu merah, Mijin bersepeda melewati tikungan. Saat Kowon mengejarnya, dia terkejut saat dia tidak melihat wanita tua, melainkan seorang gadis muda yang sedang bersepeda pulang. Saat itu, Mijin pulang dengan perasaan senang karena impiannya menjadi pegawai negeri telah terwujud. Keesokan harinya, dia diberi tugas lapangan untuk mengirimkan surat panggilan ke pegunungan dan memintanya menyelesaikannya sebelum siang. Mijin sedikit kecewa, tetapi tetap mematuhi perintah dan berangkat bekerja. Berdiri di kaki gunung membuatnya sedikit kewalahan, tapi Mijin pernah bekerja paruh waktu di pusat panjat tebing. Jadi dia memang telah terbiasa mendaki gunung dan dia menyelesaikan tugas tepat waktu. Mijin bahkan mengambil foto sebagai bukti. Jiwung merasa sangat terkejut. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan oleh wanita ini? Di sore hari, Jiwung pergi ke kantor polisi untuk mengambil hasil forensik. Polisi mengatakan bahwa korban telah disuntik dengan obat oleh pelaku. Ini mengingatkan Jiwung pada kasus lama ibunya lagi. Namun, inspektur yang menangani kasus tersebut sudah pensiun. Jadi Jiwung meminta seseorang untuk membantu menemukan alamat detektif itu agar dia bisa menanyakan lebih banyak pertanyaan. Dalam perjalanan pulang, Jiwung penasaran mengapa pembunuh itu kembali beraksi setelah lama pensiun dari pembunuhan dan apa yang dicari oleh pembunuh dari 20 tahun yang lalu itu. Saat Jiwung keluar dari mobil, dia bertemu lagi dengan juniornya. Juniornya sudah lama mengincar Jiwung dan membawa kasus terbaru. Jiwung ingin menanganinya, tetapi juniornya itu menolak karena itu adalah kasus besar yang akan membantu juniornya itu mendapatkan promosi. Mijin yang sedang menguping percakapan tersebut akhirnya ketahuan oleh junior tersebut. Dia memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Jiwung. Menurutnya, Jiwung jauh lebih buruk dari kelihatannya. Tiba-tiba Jiwung menelepon, membuat Mijin terkejut. Jiwung memintanya bertemu di kafe malam itu.
Setelah menyelesaikan semuanya di kantor, Mi-jin pergi ke kafe untuk bertemu Ji-woong. Tiba-tiba, Ji-woong mengeluarkan sebuah kantong hadiah. Isinya adalah semua peralatan pertahanan diri yang dibutuhkan oleh Mi-jin. Ji-woong ingin Mi-jin membawanya karena sekarang dia adalah saksi penting dalam kasus tersebut. Hal ini membuat Mi-jin merasa tertekan. Setelah selesai berbicara, Ji-woong mengantarnya pulang. Dia bahkan dengan hati-hati menyimpan nomornya di ponsel Mi-jin, membuat Mi-jin merasa tergetar. Keesokan harinya, asisten Ji-woong telah menyelidiki pemasok obat-obatan di daerah itu. Ji-woong sedang bersiap untuk menyelidikinya ketika Mi-jin muncul. Mi-jin meminta izin untuk ikut dengan alasan bahwa dia sudah tinggal di daerah tersebut sejak kecil. Jadi dia tahu setiap sudut di sana. Tempat yang akan mereka periksa adalah klub malam. Agar wajah Mi-jin yang berusia 50 tahun bisa masuk ke klub tersebut, dia meminta sahabatnya untuk merias wajahnya. Setelah riasan selesai, Mi-jin dan asistennya diberi tugas untuk menyusup. Sementara Ji-woong akan berjaga di luar jika ada keadaan darurat. Namun, hanya tersisa 3 menit sebelum matahari terbenam. Saat itu, penjaga keamanan mulai memeriksa pelanggan dan mereka memperhatikan Mi-jin karena wanita tua tidak diizinkan masuk ke klub tersebut. Jin lalu mencoba menjelaskan bahwa dia lahir pada tahun 1996, tetapi bos menyuruh seseorang untuk mengusirnya. Ji-woong melihat kejadian itu dan ia mencoba membantu, tetapi sudah terlambat. Mi-jin telah berubah menjadi dirinya dan dengan marah memarahi para security di sana. Mi-jin kemudian berhasil masuk ke dalam klub. Ji-woong memerintahkan agar laporan diberikan setiap 10 menit kepadanya. Di dalam klub, untuk menarik perhatian para orang kaya, Mi-jin menari dengan sepenuh hati di atas panggung dan menunjukkan kemampuannya. Lalu ada seorang pria muda memperhatikannya. Dia menyuruh juniornya membawa Mi-jin ke ruangan VIP. Ji-woong terkejut melihat Mi-jin berhasil menyelinap ke ruangan pribadi itu melalui kamera tersembunyi. Lalu di dalamnya dipenuhi para pria yang terpandang. Saat itu Mi-jin mencoba mencari bukti, tetapi membuat seorang pria kaya merasa tidak nyaman. Tiba-tiba pria itu meraih tasnya dan menemukan ada kamera tersembunyi di sana. Mi-jin merasa bingung saat penyamarannya terbongkar. Setelah 10 menit berlalu, Ji-woong khawatir akan keselamatan asistennya yang masuk ke dalam klub. Jadi dia bergegas untuk masuk ke sana. Para security mencoba menghentikannya, tetapi mereka dipukul habis-habisan. Mereka memukulnya dengan botol, membuat Ji-woong sangat marah. Setelah cukup kesal, dia mulai menyerang semua penjaga sambil mencari di setiap ruangan. Dia tiba-tiba mendengar teriakan dan staf segera berlari untuk mengumumkan kedatangan seorang jaksa. Para penjahat yang ketakutan cepat-cepat mengambil narkoba mereka dan melarikan diri. Saat itu Mi-jin memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri juga. Dan secara kebetulan, dia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan narkoba. Di dalamnya, para penjahat sedang memasukkan uang ke dalam koper. Tiba-tiba pintu terbuka, membuat Mi-jin ketakutan. Dan bos itu menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam merekam. Mi-jin segera lari dari bos itu, tetapi saat dia hampir tertangkap, teriakan terdengar di tempat dia berada. Dia langsung berlari untuk memeriksanya dan Mi-jin sedang bertarung melawan seorang preman. Melihat itu, Ji-woong langsung menendang preman itu. Preman itu pun ketakutan ketika melihat Ji-woong dan segera melarikan diri. Dan Ji-woong pun terkejut melihat Mi-jin ada di sana. Mi-jin mencoba beralasan bahwa dia hanya datang untuk bersenang-senang. Tetapi saat Ji-woong menelepon bibi berusia 50 tahun itu, Mi-jin panik. Dia mengirim Ji-woong pesan mengabari bahwa dia sudah pulang duluan karena merasakan sakit di dadanya. Mendengar asistennya sudah pulang dan selamat, Ji-woong menawarkan untuk mengantar Mi-jin pulang. Mereka masuk ke dalam lift dan di sana ada seorang pemabuk yang mengganggu Mi-jin. Ji-woong melihatnya dan memberikan jaketnya kepada Mi-jin dan dia pun tersenyum melihat sikap tegas Mi-jin dalam menghadapi pemabuk tersebut. Setelah tiba di gerbang, para security mengantar mereka pergi. Dan sekarang mereka tahu bahwa kantor kejaksaan sedang terlibat dalam penyelidikan dan dapat dipastikan bahwa para pedagang ilegal akan lebih waspada mulai saat ini.
Dalam perjalanan pulang, Jiwung bertanya mengapa Mi-jin tidak menggunakan alat pertahanan diri yang sudah dia berikan. Mi-jin merasa senang bahwa jaksa itu peduli kepadanya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa Jiwung menyimpan namanya di ponsel dengan nama dokumen yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat mereka berkendara, seekor binatang tiba-tiba melintas di jalan, memaksa Jiwung membelokkan setir dengan cepat. Mobil mereka terjebak di lumpur dan tidak bisa keluar. Orang tua Mi-jin kebetulan lewat dan mereka membawa keduanya pulang untuk mandi. Sementara mobil ditinggalkan. Jiwung merasa tidak nyaman mandi di rumah orang asing. Dan ketika dia mengambil pakaian, karena tubuhnya besar, jadi dia diberi pakaian ibu Mi-jin. Melihat penampilannya dengan baju ibu Mi-jin, Mi-jin tidak bisa menahan senyum. Sebelum pergi, ibu Mi-jin memberi Jiwung banyak makanan. Mi-jin berlari untuk mengucapkan selamat tinggal, berterima kasih karena Jiwung tidak memberitahu orang tuanya tentang dirinya yang pergi ke klub. Jiwung pulang dengan membawa banyak makanan di tangannya, dan sudah lama sekali sejak dia tidak makan di rumah. Hari baru dimulai lagi dan Mi-jin kembali menjadi wanita tua yang sedang berpura-pura sakit dada. Hal itu ternyata membuat semua orang khawatir. Mi-jin mengatakan bahwa dia mengambil foto para pengedar narkoba. Jiwung ingin bertanya lebih lanjut tentang alasan Mi-jin menyelinap ke dalam ruang VIP, tetapi dia ditarik keluar oleh asistennya. Asisten itu menyarankan agar Jiwung berhenti mencoba memecat Mi-jin karena dia memiliki bakat yang sangat berguna. Namun, tepat sebelum mereka keluar dari ruangan, Jiwung melihat seorang pria tua yang mencurigakan sedang membersihkan dan ingat tentang kamera tersembunyi. Jiwung segera kembali ke ruangannya untuk meninjau rekaman penyerangan Asam oleh ekstremis di hari yang lalu. Mengapa dia mengabaikan lokasi kejahatan yang tersembunyi? Apakah target sebenarnya adalah Kwon? Untuk menjernihkan masalah ini, Jiwung pergi ke penjara untuk menginterogasi tersangka lagi. Setelah sang jaksa pergi, tahanan itu menelepon dalang sebenarnya. Sepertinya Jiwung tahu bahwa ada seseorang yang memberinya perintah di balik layar. Sementara itu, Mi-jin sedang beristirahat di luar ketika tiba-tiba Kwon datang menawarkan kopi dan meminta nasihat tentang hidup. Kwon merasa Mi-jin memahami dirinya lebih baik dari yang lain. Ketika Mi-jin bersiap kembali bekerja, dia secara tidak sengaja menumpahkan kopi dan Kwon membantu membersihkan kakinya yang basah. Dia juga melihat bekas luka berbentuk hati di masa kecil Mi-jin. Malam itu, Jiwung tidak bisa tidur. Dia terus bermimpi tentang masa lalunya, yaitu tentang ibunya. Dia lalu mempunyai pikiran untuk membalikan kasus itu dan bertekad untuk menemukan siapa yang membunuh ibunya. Di sebuah peta, ada banyak orang hilang dan semuanya menghilang 20 tahun yang lalu, bertepatan dengan waktu ketika ibunya dibunuh secara brutal. Jiwung semakin terburu-buru dan pergi ke penjara. Tersangka serangan Asam meninggal karena overdosis obat. Jiwung ingin melihat tubuhnya dan memeriksa daftar panggilan tersangka, tetapi tak ada panggilan yang dilakukan. Kemudian Jiwung menanyai dokter yang merasa tidak nyaman karena diselidiki oleh seorang jaksa. Begitu dia pergi, seorang penjaga diam-diam menelepon bosnya untuk melaporkan. Penjaga itu ternyata adalah tersangka lain, orang yang menukar obat dokter sehingga sang pasien mati. Segera setelah obat disuntikan ke tubuh tersangka, tubuhnya mulai kejang dan dia pun meninggal. Jiwung marah dan kembali ke kantor kejaksaan. Tiba-tiba Kwon menghentikannya dan mengatakan bahwa dia perlu bicara. Jiwung terkejut saat berita kematian tersangka serangan Asam bocor ke telinga korban, yaitu Kwon. Kwon saat itu marah dan bertanya apakah kematiannya disebabkan oleh dirinya. Jiwung saat itu kembali ke ruangannya dengan sikap yang tidak menyenangkan. Merasa bahwa di kantornya ada orang yang sengaja mengabari kematian tersangka kepada korban. Mi-jin yang ketakutan menjelaskan bahwa dia hanya ingin membuat Kwon merasa lebih tenang. Jiwung menyalahkannya karena tidak memikirkan perasaan korban. Mi-jin lalu pergi dengan perasaan sedih meski dia tahu dia telah melakukan kesalahan. Tetapi dia sungguh sedih karena Jiwunglah orang yang mengusirnya. Malam itu Mi-jin minum banyak untuk melupakan kesedihannya. Dia pergi ke rumah sahabatnya untuk menginap. Tetapi anehnya, dia tidak bisa membuka pintu. Mi-jin tidak tahu bahwa dia telah salah ruangan. Suara keras di luar membuat Jiwung tidak nyaman. Ketika dia membuka pintu untuk memeriksanya, dia terkejut
melihat Mijin tergeletak di depan pintunya. Sebelum dia bisa bertanya kenapa Mijin ada di sana, Mijin langsung masuk ke dalam ruangan dan pintu tiba-tiba tertutup. Jiwung kesal karena Mijin merusak kunci apartemennya sehingga mereka tidak bisa keluar. Dia dengan terpaksa harus merawat gadis mabuk itu. Mijin melakukan banyak hal konyol sampai Jiwung tidak bisa berkata-kata. Ketika Mijin bangun, sudah hampir subuh. Dia panik menemukan dirinya di ruangan yang sangat asing dan di depannya ada jaksa Jiwung. Sang jaksa menjelaskan bahwa itu adalah apartemennya. Barulah Mijin menyadari bahwa dia telah salah masuk apartemen. Dia segera berlari keluar, tetapi pintu rusak oleh dirinya sendiri tadi malam. Jadi mereka harus menunggu tukang datang untuk memperbaikinya. Mijin khawatir Jiwung akan mengetahui keadaannya yang berubah wujud tersebut. Dia pun lari ke balkon. Pada saat itu, matahari membuat Mijin ketakutan. Sebelum Jiwung bisa bereaksi, Mijin memanjat balkon, berusaha naik ke rumah sahabatnya yang berada tepat di atas apartemen tersebut. Jiwung tidak berhasil menghentikannya dan Mijin berhasil memanjat sebelum tubuhnya berubah. Sahabatnya terkejut melihat bibi berusia 50 tahun berdiri di balkon. Mijin lalu menceritakan semua kejadian tadi malam. Mijin meminta untuk tinggal sementara di sana. Kemudian Jiwung datang ke apartemen sahabat Mijin. Saat dia membungkuk untuk mengambil tasnya, Jiwung tiba-tiba muncul dari balik pintu. Terkejut melihat bibinya ada di sana. Sahabat Mijin segera keluar dan mengatakan bahwa itu adalah ibunya. Sementara Mijin sibuk masuk ke kamar mandi. Setelah Jiwung pergi, sahabatnya tertawa karena mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Hari kerja baru pun dimulai. Junior Jiwung bertanggung jawab atas kasus pembunuhan. Junior itu memerintahkan stafnya untuk mencari mobil yang berwarna perak. Ketika dia mengetahui bahwa Jiwung ikut campur dalam kasus itu, dia marah dan segera menuju ruang Jiwung untuk bertanya. Asisten Jiwung mengingatkan junior itu agar lebih sopan pada seniornya yaitu Jiwung. Pada saat itu, Jiwung kembali ke ruangan. Sebelum dia bisa menjelaskan, junior itu sudah pergi. Hujan deras turun, Mijin segera berlari keluar untuk mengambil sepedanya dan pulang. Tiba-tiba, Jiwung muncul dan memayunginya. Dia ingin meminta maaf kepada Mijin atas kejadian sebelumnya dan kali ini ia ingin bekerja sama dalam kasus-kasus lainnya. Bahkan Jiwung dengan antusias mengantarnya pulang yang membuat Mijin khawatir karena waktu tubuhnya berubah sudah semakin dekat. Dia berteriak dan meminta Jiwung untuk menurunkannya di pinggir jalan. Begitu dia keluar dari mobil, dia berlari menuju tempat pertemuan. Sebelumnya, sahabat Mijin memberitahu bahwa seseorang menemukan kucingnya, tetapi kucing itu ternyata bukan kucing yang dia cari. Orang itu mulai melakukan hal jahat, meminta uang tebusan jika ingin kucing itu kembali. Mijin bersikeras untuk tidak memberikan uang. Pada saat itu, Jiwung muncul. Jiwung mengancam akan menuntut mereka di pengadilan. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyerang Jiwung, tetapi dia dengan mudah mengunci tangan orang itu. Yang lain marah dan mencoba menyelamatkan temannya, tetapi mereka tidak mampu melawan Jiwung. Setelah mengalahkan mereka, Jiwung membiarkan mereka pergi. Kemudian mereka berdua pergi ke pusat penyelamatan hewan. Mijin ingin menyerahkan kucing asing itu kepada dokter hewan untuk dirawat. Dalam perjalanan pulang, Jiwung mendengarkan ceritanya dengan seksama. Mijin bercerita bahwa bibinya dulu memiliki beberapa kucing dan setiap hari dia keluar untuk memberi makan kucing-kucing liar. Mijin juga mengatakan bahwa kucing-kucing itu akan membalas kebaikannya pada suatu saat nanti. Keesokan harinya di kantor kejaksaan, anak-anak dari insiden semalam dipanggil untuk diperiksa. Ternyata mereka semua negatif narkoba. Jiwung dengan dingin mengatakan dia akan mengirim mereka ke sekolah perbaikan jika mereka tidak mengungkapkan dari mana mereka mendapatkan stiker narkoba. Namun, karena perbedaan generasi, Jiwung tidak mengerti sama sekali apa yang mereka katakan. Mijin pun membantu menerjemahkan untuknya agar Jiwung bisa memahami situasinya. Anak laki-laki ini ingin naik level dalam permainan game, jadi dia membuat janji untuk bertemu teman-teman bermainnya di luar. Namun, temannya ingin mengambil uang darinya, dan ketika dia menolak, temannya memanggil pacarnya.
pacar temannya itu adalah orang yang secara teratur memasok obat-obatan terlarang. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai, pacar temannya memberi anak itu obat dan mereka pun menggunakannya. Anak-anak itu pun terkejut ketika seorang wanita parubaya mengerti apa yang mereka bicarakan. Kemudian Ji-woong memerintahkan seseorang untuk menangkap pengedar itu malam itu juga. Hari itu adalah akhir pekan, jadi Ji-woong mengajak Mi-jin untuk keluar. Namun Mi-jin sedang di pemandian bersama sahabatnya. Ketika Mi-jin berganti pakaian, sahabatnya mengatur agar Ji-woong datang dan menemui Mi-jin. Lalu keduanya berjalan bersama pada malam hari. Ji-woong penasaran dan bertanya apakah Mi-jin tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Namun Mi-jin tidak ingin mengingat kejadian memalukan ketika dia mabuk. Sebagai gantinya, dia bernyanyi untuk menyampaikan perasaannya kepada Ji-woong. Ji-woong merasa sedikit kecewa karena Mi-jin tidak mengingat malam itu dan termenung mendengarkan lagu tersebut berulang kali. 여보세요? Kemudian asisten Ji-woong menelepon memberitahunya bahwa murid-murid sedang diselidiki untuk menangkap pengedar tersebut. Mereka perlu menemukan pacarnya dan keesokan harinya mereka meminta bantuan Mi-jin. Mi-jin adalah satu-satunya yang bisa bermain game untuk membantu mereka. Rencananya Mi-jin akan menemui pacar pengedar itu dan membuat janji bertemu dengannya, lalu memprovokasi pacarnya agar dia muncul. Selama seminggu penuh Mi-jin bermain game hingga larut malam. Saat akhirnya sebuah pesan datang, mangsa mereka menghubungi Mi-jin untuk bertemu pada Kamis sore. Mi-jin senang karena hampir berhasil menangkap tersangka, tetapi gadis itu mengubah waktu pertemuan menjadi lebih sore. Mi-jin khawatir usahanya akan sia-sia karena waktunya sangat berdekatan dengan waktu dia berubah wujud. Untuk memastikan mangsanya tidak kabur, Ji-woong akan bertemu langsung dengan gadis itu. Saat gadis itu memasuki kafe, dia jatuh cinta pada Ji-woong pada pandangan pertama yang membuat Mi-jin merasa tidak nyaman. Agar rencana berhasil, Ji-woong harus bersikap baik pada gadis itu. Saat Ji-woong pergi ke toilet, gadis itu diam-diam memasukkan obat ke dalam cangkir bir Ji-woong. Mi-jin yang melihatnya dari luar segera menelepon Ji-woong, tetapi gadis itu merebut teleponnya. Saat Mi-jin hendak berlari untuk menghentikannya, tubuhnya berubah lagi. Mi-jin kembali ke penampilan aslinya dan bergegas masuk ke dalam. Dia mencoba memberi isyarat kepada Ji-woong, tetapi Ji-woong tidak mengerti. Saat Ji-woong hampir meminum birnya, Mi-jin melemparkan paha ayam untuk menghentikannya. Dia kemudian maju dan menuangkan seluruh bir itu sambil berteriak marah, menuduh Ji-woong telah berselingkuh. Sebelum Ji-woong bisa menjelaskan, Mi-jin memeluknya untuk menunjukkan bahwa Ji-woong adalah miliknya. Gadis itu dengan berani berkata bahwa dia tidak peduli. Keduanya bertengkar, membuat Ji-woong merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kafe. Dia adalah pacar yang menjual barang-barang ilegal. Tetapi saat Ji-woong berbalik, pria itu menyadari bahwa Ji-woong adalah jaksa yang menghajarnya sehari sebelumnya. Dia pun segera kabur dan Ji-woong mengejarnya. Meski dia melawan dengan sengit, Ji-woong berhasil mengalahkannya. Pria itu pun terbaring pasrah di tanah menunggu mobil polisi datang. Sementara itu, Mi-jin dan asistennya menangkap pacar penjual tersebut. Ji-woong bertanya kepada Mi-jin mengapa dia terlibat dalam masalah ini. Mi-jin menjelaskan bahwa dia melihat gadis itu memasukkan obat ke dalam bir Ji-woong. Itulah sebabnya dia bertindak aneh. Ji-woong penasaran dengan pekerjaan Mi-jin saat ini. Tetapi Mi-jin tidak bisa menjawab bahwa dia adalah asistennya Ji-woong. Mi-jin merasa sedih saat menunggu bus dan memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Ji-woong yang penasaran diam-diam mengikutinya. Mi-jin akhirnya mengungkapkan semuanya. Dia memiliki alasan mengapa tidak menceritakan yang sebenarnya. Dia juga marah karena Ji-woong sebagai jaksa tidak bisa memahami situasinya dengan cepat. Saat marah, Mi-jin menendang kaleng di jalan. Pria itu ingin membuat masalah, tetapi Ji-woong menghentikannya. Ji-woong meminta maaf. Ketika pria itu marah, Ji-woong menunjukkan kartu namanya. Dan pria mabuk itu takut ketika tahu bahwa Ji-woong adalah jaksa. Pria itu pun pergi tanpa menyebabkan masalah lebih lanjut. Mi-jin terkejut melihat Ji-woong ada di sini dan bertanya-tanya apakah dia mendengar semuanya. Namun Ji-woong tidak menyalahkan Mi-jin. Dia bersedia menunggu sampai Mi-jin menceritakan segalanya dengan sukarela.
Keesokan harinya, Mijin pergi bekerja dengan ekspresi canggung. Tiba-tiba si asisten bertanya tentang hubungan Jiwung dengan gadis yang mereka temui tadi malam. Ini membuat Mijin sangat malu, namun jaksa tetap diam dan tidak banyak bicara. Pengantar barang yang tadi malam datang ke kantor. Jiwung mengatakan dia akan dihukum karena kejahatan serius karena menjual narkoba kepada para siswa yang di bawah umur. Sekarang Jiwung memberinya kesempatan. Jika dia mengungkapkan sumber barang tersebut, Jiwung akan membebaskan pacarnya. Pengantar barang itu dengan patuh mengatakan bahwa dia hanya menerima barang untuk dikirim kepada pelanggan. Mereka terutama berkumpul di ruang VIP Club Black Box. Mereka tahu jika Black Box mendengar bahwa pengantar itu ditangkap, mereka akan dengan cepat menghapus jejak-jejak gudang narkoba tersebut. Jadi Jiwung memasang seseorang untuk merekam pengiriman barang. Mereka bilang akan menguburnya di pegunungan. Pada saat yang sama, Kwon sedang meminta manajer untuk menyelidiki identitas Mijin yang sebenarnya. Dia terkejut bahwa wanita ini tidak memiliki dokumen identitas, bahkan tidak memiliki nomor telepon dan tinggal bersama orang lain. Ini membuatnya merasa curiga. Dia menonton video saat Mijin bersepeda berulang kali, tetapi tidak menemukan hal yang mencurigakan. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa seorang wanita tua yang hilang 20 tahun lalu tiba-tiba muncul kembali. Jadi setelah bekerja, dia mengikuti Mijin. Dia melihat Mijin mengunci sepeda dan masuk ke toko kecil. Kwon penasaran dan masuk untuk memeriksa di dalamnya. Pada saat itu sudah gelap. Dia terkejut melihat tas yang mirip dengan milik bibi berusia 50 tahun. Tapi orang yang duduk di depan layar adalah gadis muda. Jadi dia dengan sengaja memilih komputer di sebelahnya. 죄송해요. 이거 제 건지 새로 주문해드릴게요. Kwon masih belum menyadarinya hingga dia melihat ke belakang. Ketika dia membungkuk untuk mengambil sesuatu, Kwon menemukan bekas luka di kakinya. Dia ingat bahwa wanita tua itu juga memiliki bekas luka yang sama. Belum lagi gantungan kunci bergambar kucing dan video gadis ini yang sedang bersepeda. Sebelum Mijin berbalik, Kwon sudah menghilang. Dia pergi keluar untuk menunggu siapa yang akan mengambil sepeda itu. Begitu Mijin mengendari sepedanya pulang, dia ketakutan ketika menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Jadi dia menelepon dan meminta bantuan. Menyadari hal itu, Kwon cepat pergi. Keesokan harinya, seluruh kantor jaksa diundang oleh bos untuk makan. Namun Jiwung tidak suka menghadiri pesta-pesta semacam ini. Perkumpulan orang tua juga hadir. Mijin terkejut bahwa Kwon sangat memperhatikannya dalam acara tersebut. Setelah makan dan minum, seluruh kelompok pergi ke karaoke untuk meningkatkan suasana pesta. Direktur memberikan hadiah kepada mereka yang mendapatkan poin tertinggi. Lalu tiba-tiba Mijin naik ke panggung. Dia mulai tampil, membuat seluruh auditorium bersemangat. Sementara semua orang bersenang-senang, Jiwung pergi mengunjungi mantan polisi. Pria ini dulu bertanggung jawab atas kasus ibunya. Begitu dia melihat wajah Jiwung, dia merasa muak. Dia sering mengunjungi ibu Jiwung, tetapi sang ibu selalu mengusirnya. Polisi tahu bahwa ibu Jiwung telah melihat sesuatu, namun dia menolak untuk mengakuinya. Begitu Jiwung pergi, asistennya mengirim pesan dan menemukan mobil perak. Mobil itu milik Tuan Baek yang adalah seorang direktur rumah sakit besar di daerah tersebut. Dia sekarang bekerja sebagai relawan di kantor kejaksaan. Pria tua ini adalah orang yang pernah ditemui Jiwung. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Jiwung menerima pesan. Dalam keadaan mabuk, Mijin meneleponnya. Pada saat itu, sebuah tangan muncul, menariknya keluar dari kerumunan. Kwon berkata bahwa dia tahu rahasia Mijin. Mijin ketakutan saat dia mengetahuinya. Mijin kehilangan kekuatan dan langsung pingsan di pelukannya. Waktu untuk tubuhnya berubah telah tiba. Saat itu, Jiwung tiba. Dia terkejut melihat Mijin dalam pelukan pria lain. Jiwung dengan cepat mendekati mobil itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Setelah itu, dia segera memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Jiwung kesal dan bertanya mengapa dia pingsan. Kwon mengingatkan
bahwa itu hanya kecelakaan. Dia menaruh obat penenang di segelas air dan Mi-jin secara tidak sengaja meminum gelas itu, menyebabkan dia pingsan. Setelah mendengarkan penjelasan dokter, Ji-woong menebak semuanya dan mendekati Kwon, memperingatkannya untuk tidak mempengaruhi Mi-jin saat ini. Mi-jin akhirnya sadar dan ingin cepat pulang. Begitu Kwon pergi, dia mengejarnya untuk berbicara. Mi-jin ingin penjelasan mengapa dia tahu rahasianya. Kwon mengakui bahwa dia telah mengikutinya malam itu. Dia memarkir mobilnya di depan gerbang rumah Mi-jin sepanjang malam. Begitu sinar matahari pertama menyinari tubuh Mi-jin, dia berubah menjadi bibi berusia 50 tahun. Kwon tidak bisa mempercayai matanya lagi. Itu terlalu absurd. Sekarang kebenaran telah terungkap, tetapi dia berjanji untuk menjaga rahasia Mi-jin itu. Pada saat itu, sahabat dekat Mi-jin datang. Kwon diam-diam melihatnya pergi. Teman baiknya bertanya, apa ada yang salah? Mi-jin berkata dia merasa lelah. Besoknya, saat Mi-jin berangkat kerja, dia melihat seorang gadis berdiri dengan membawa papan di depan kantor kejaksaan. Melihat penampilan gadis itu membuat Mi-jin merasa kasihan padanya. Tiba-tiba, dia dihalangi oleh Kwon. Mi-jin ketakutan dan berlari menjauh, tetapi dia berhasil ditangkap olehnya. Dia perlahan mendekati Mi-jin dan Mi-jin mundur ketakutan. Dia memintanya untuk menjual kupon bonus direktur kepadanya. Kwon membelinya seharga 5 juta dan Mi-jin menjualnya. Setelah dia mendapat kupon bonus itu, Kwon pergi menemui direktur. Dia ingin menjadi sekretaris direktur. Direktur itu sebenarnya ingin menolak, tetapi kupon itu dibuat olehnya sendiri. Jadi dia harus mengiyakan permintaan Kwon tersebut. Sang asisten waktu itu melakukan investigasi di sekitar rumah sakit. Direktur Baek adalah orang yang baik, tetapi istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, dia mengabaikan pekerjaannya. Di balik catatannya yang bersih, dia konon sebenarnya adalah sosok iblis. Dia adalah orang yang mengirimkan narapidana untuk menemui ajalnya. Bergabungnya direktur rumah sakit dengan kantor kejaksaan juga bertepatan dengan hilangnya seorang pria tua yang cacat. Wanita yang sering berdiri di depan gerbang kejaksaan adalah putri dari pria tua cacat itu. Mi-jin mendekatinya untuk bertanya tentang ayahnya. Wanita itu dengan sedih berkata bahwa dia harus menemukan ayahnya yang hilang secara misterius. Mi-jin berkata bahwa dia akan membantunya menemukan ayahnya. Jadi dia bertanya kepada orang-orang tua yang bekerja di sana, tetapi tidak ada satupun yang tahu di mana pria tua itu berada. Di antara orang-orang tua tersebut ada seorang mantan polisi. Dia berkata bahwa dia pernah menyelidiki kasus-kasus orang hilang di daerah ini. Kesamaan dari semua korban adalah mereka menghabiskan banyak uang sebelum menghilang. Dalam perjalanan pulang, Mi-jin tiba-tiba mengingat sesuatu. Direktur rumah sakit pernah bertanya padanya tentang pria tua yang cacat itu. Malam itu, Mi-jin berbaring dan bertanya kepada ibunya, apakah Bibi Lin-san menghabiskan banyak uang dengan kartu kreditnya ketika dia menghilang? Sang ibu berkata bahwa bibinya bekerja di bank, jadi dia sangat hemat dalam pengeluaran. Keesokan harinya, mantan polisi tersebut mengunjungi mantan inspekturnya dulu. Dia menceritakan kisah hilangnya pria cacat tersebut. Secara tiba-tiba, inspektur itu mengingat malam yang naas tersebut ketika ibu Ji-woong menelepon untuk melaporkan kejahatan yang dia lihat dengan matanya sendiri. Tetapi atasan inspektur memintanya untuk menjemput bosnya. Jadi orang yang datang menemui ibu Ji-woong adalah orang lain. Begitu melihat pria berbaju hitam itu muncul, ibu Ji-woong sangat ketakutan. Ketika rekan inspektur tiba di tempat di mana ibu Ji-woong menghilang, mereka menemukan noda darah di bilik telepon umum. Hingga hari ini, kasus itu masih membuat inspektur tersebut merasa menyesal. Sementara itu, Ji-woong pergi menemui direktur rumah sakit. Dia terkejut ketika Ji-woong menyelidiki identitasnya. Kali ini, Ji-woong datang untuk memperingatkan direktur Baek. Asisten juga menemukan beberapa informasi yang sangat berguna. Ada rumor bahwa direktur Baek yang membunuh istrinya sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa istrinya yang menguras semua uangnya. Setelah pembunuhan itu, rumah tersebut dijual. Kebetulan rumah itu adalah rumah yang disewa oleh Ji-woong. Ji-woong duduk dan melihat dokumen orang-orang yang hilang 20 tahun yang lalu. Untuk mencegah kejaksaan menemukan identitas palsunya, Mi-jin datang ke rumah Ji-woong untuk merayunya. Dia membawa banyak makanan. Ji-woong mencoba menolak, tetapi Mi-jin memaksanya. Ji-woong tidak mengerti. Tujuan Mi-jin datang adalah untuk membuatnya mabuk dan mencuri dokumen.
matanya terus menatap dokumen investigasi. Tetapi perhitungannya meleset. Toleransi alkohol Ji-woong lebih baik daripada Mi-jin. Meskipun Mi-jin sudah minum banyak obat penawar mabuk sebelum datang, dia tetap tidak bisa mengalahkannya. Tiba-tiba Ji-woong berkata bahwa dia menyukai Mi-jin dan keluarganya. Hal ini membuat Mi-jin sedikit malu. Ji-woong berkata bahwa keluarganya memperlakukan dia dengan sangat baik. Sudah lama dia tidak merasakan berada di dalam keluarga. Sebagai balasannya, Ji-woong memberi hadiah kepada orang tua Mi-jin. Mi-jin mencoba menggenggam tangannya, tetapi dia tidak memiliki cukup keberanian. Sekarang sudah terlambat. Mi-jin ingin membantu merapikan ruang tamu tersebut, tetapi malah memecahkan piring. Saat Ji-woong tidak memperhatikannya, dia menyembunyikan berkas itu. Namun, nama yang tertera di berkas tersebut bukanlah nama bibinya Lim San. Dia dengan cepat mengembalikan berkas itu ke tempatnya semula. Kemudian, Ji-woong dengan cermat merawat lukanya yang membuat Mi-jin tersentuh. Tiba-tiba dia berdiri dan perlahan memberikan ciuman pertamanya. 먹어요. Namun Ji-woong dengan cepat menutup mulutnya dengan tangan. Gara-gara ini, Mi-jin merasa malu dan segera pergi. Ji-woong mencoba menjelaskan bahwa dia mengira Mi-jin akan menyundulnya seperti malam yang dulu. Kesalahpahaman yang kacau ini membuat Mi-jin ingin bersembunyi. Saat dia kembali ke rumah sahabatnya tertawa terbahak-bahak ketika jaksa menghentikan ciuman pertama Mi-jin dengan tangannya. Setiap kali mabuk, Mi-jin memang selalu membuat masalah. Mereka berdua lalu pergi ke minimarket untuk membeli barang-barang. Secara kebetulan, Ji-woong juga ada di sana. Dia tiba-tiba bersembunyi dari mereka. Dia mencoba mencari jalan keluar, tetapi secara tidak sengaja wajahnya terkena kaleng minuman. Dia menahan rasa sakit dan mencoba melarikan diri dari sana, tetapi tiba-tiba bertemu dengan Mi-jin. Saat itu, sahabatnya datang berlari. Melihat adegan canggung itu, membuat sahabatnya berhenti tertawa. Mi-jin melihat Ji-woong membeli banyak minuman keras. Ji-woong menjelaskan bahwa setiap kali dia merasa kesal tentang sesuatu, dia akan minum alkohol. Karena Ji-woong menghentikan ciumannya, Mi-jin berpikir bahwa Ji-woong pasti sangat membencinya. Mereka pun sementara berpisah dan kembali ke kamar. Ji-woong memulai kembali menyelidiki kasus ini. Semua korban kehilangan bagian tubuh. Kesamaan utamanya adalah ditemukannya zat terlarang dan waktu antara kejahatan dan penemuan TKP sangat singkat. Pelakunya pasti menyembunyikan tubuhnya di dekat TKP. Ji-woong melihat dengan seksama sebuah peta. Tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan sesuatu adalah waduk air. Dia segera menelepon polisi untuk memastikannya. Namun, waduk itu sangatlah dalam sehingga penyelam tidak bisa menemukan apapun. Keesokan harinya, Mi-jin merasa malu untuk pergi bekerja. Asisten melihat bahwa keduanya tampak canggung dan saat itu Ji-woong berkata bahwa tidak ada yang salah. Tetapi dia membuat Mi-jin marah. Mi-jin dengan tegas menolak permintaan-permintaannya. Sikap Mi-jin yang mudah marah saat itu menakuti semua orang. Saat itu Ji-woong merasa bahwa bibinya ini selalu menghindarinya pada malam hari. Bahkan di kantor, Kwon selalu mengikuti Mi-jin. Melihat Kwon dengan cermat menyajikan makanan untuk Mi-jin membuat asisten Ji-woong itu tercekik. Kwon dengan senang hati kembali ke kantornya ketika tiba-tiba terjadi sesuatu. Sebuah surat datang. Dia penasaran dan membuka pintu untuk melihat siapa yang mengirimnya. Tetapi tidak ada satupun orang di luar. Saat dibaca, surat itu mengisyaratkan bahwa ada seorang magang tua yang berbohong tentang identitasnya. Dia khawatir ketika ada orang yang mengetahui rahasia Mi-jin. Sementara itu, Ji-woong sedang menyelidiki di sekitar waduk besar di belakang gunung. Dia meminta polisi untuk membuka pencarian baru yang membuat atasannya tidak merasa nyaman. Kasus pembunuhan tersebut bukan di bawah yurisdiksi Ji-woong. Atasan memerintahkan dia untuk dilarang menyelidiki kasus itu. Malam itu, Mi-jin makan malam bersama sahabatnya. Ketika sedang antri, tiba-tiba asisten Ji-woong muncul. Dia mengundang mereka untuk duduk dan makan bersamanya. Mi-jin hendak melarikan diri ketika bertemu dengan Ji-woong. Dan saat sahabatnya tiba, sahabatnya tidak menyangka ini akan terjadi. Suasana mulai canggung, terutama pasangan Mi-jin dan Ji-woong. Asisten tanya apakah dia menyukai Kwon. Ji-woong merasa kesal ketika Mi-jin mengatakan dia menyukainya. Melihat Ji-woong yang cemburu membuat sahabatnya tertawa. Seluruh kelompok itu lalu mabuk berat di dalam mobil. Ji-woong bertanya kenapa Mi-jin menghindarinya. Mi-jin mengakui dia telah kehilangan kendali. Ji-woong hendak menjelaskan tentang skandal ciuman Mi-jin malam kemarin, namun tidak tersampaikan. 제가 그건 거의 다 왔습니다. Mereka harus membawa sahabat mereka kembali ke kamar.
Keesokan harinya, polisi mengirim penyelam ke dasar danau. Dan seperti yang Ji-woong duga, mereka menemukan mayat di dasar danau. Saat itu, keluarga korban datang berlari. Dengan rasa sakit, putrinya memanggil ayahnya yang terbaring di bawah kain penutup. Melihat gadis itu, membuat Ji-woong mengingat kembali masa kecilnya. Dia juga duduk menangis sendirian. Penemuan mayat tersebut menarik perhatian pers. Mereka berkumpul dalam jumlah yang besar di depan kantor polisi. Semua orang berpikir polisi tidak bertanggung jawab. Direktur Baek juga mendengar tentang berita ini. Dia tersenyum ketika melihat koran. Karena Mi-jin ingin membantu gadis itu, dia berbicara dengan asosiasi orang tua. Mereka semua setuju untuk membantu, terutama Direktur Baek. Dia mengatakan bahwa dia akan mendukung gadis itu jika diperlukan. Mi-jin mengejar Direktur Baek untuk berbicara dengannya ketika dia tiba-tiba melihat sesosok mobil perak. Dia dengan cepat berlari ke kantor kejaksaan untuk memberitahukan informasi ini. Asisten menenangkannya dan mengatakan bahwa Direktur Baek memang adalah tersangka. Lalu Mi-jin saat itu panik dan ingin mencari bukti. Dia takut seseorang akan terbunuh. Saat ini, Ji-woong berada di rumah sakit forensik menunggu hasil otopsi. Penyebab kematian adalah tenggelam. Tampaknya korban mencoba melarikan diri dari pelaku, tetapi terpleset dan jatuh ke dalam air. Mereka juga menemukan obat bius di tubuh korban, membuktikan bahwa pelaku adalah seseorang yang ahli menggunakan obat-obatan. Bukti mengarah ke Direktur Baek. Ji-woong pergi ke ruangan atasannya untuk meminta surat menyelidiki rumah sakit. Namun atasannya tersebut menolak semua argumennya. Namun tanpa surat tersebut, Ji-woong tetap melakukan penyelidikannya sendiri. Mi-jin berpura-pura menjadi pasien. Ketiganya berhasil menyusup ke rumah sakit. Lalu Ji-woong dan asistennya berpisah untuk mencari bukti. Fakta bahwa Mi-jin ada di rumah sakit sampai ke telinga Direktur Baek. Dia meminta untuk menahan Mi-jin. Namun begitu Direktur Baek tiba, Mi-jin telah melarikan diri. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memanggil semua keamanan. Sementara itu, Mi-jin masuk ke ruangan direktur. Dia mencoba mencari dokumen di dalamnya. Saat itu, Direktur Baek kembali. Mi-jin dengan tergesa-gesa menyimpan dokumen itu dan bersembunyi di sudut ruangan. Direktur Baek dengan hati-hati memeriksa setiap ruangan satu persatu. Begitu dia tiba di depan pintu tempat Mi-jin bersembunyi, perawat datang terburu-buru dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan hasil tes darah Lim-san. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa Mi-jin memiliki golongan darah O+ yang sangat berbeda dengan Lim-san. Dia ketakutan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa sebenarnya orang yang bernama Lim-san ini? Sementara itu, asisten mengikuti rencana dan pergi ke ruang obat. Dia berhati-hati agar tidak diketahui orang lain. Tetapi untuk masuk ke ruang obat, dia harus memiliki kartu pegawai. Asisten menunggu seseorang untuk membuka pintu dan menyelinap masuk. Dia mulai memeriksa setiap rak obat satu persatu, tapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba pintu terbuka. Asisten dengan cepat berlari ke sudut ruangan dan menemukan tumpukan obat yang dia butuhkan. Namun, masalah baru muncul. Dia tidak punya cara untuk keluar. Untungnya dia bertemu dengan Mi-jin. Dia meminta Mi-jin untuk membantunya keluar. Mi-jin mulai menyerang perawat untuk mendapatkan kartu akses. Mi-jin membebaskannya dari ruang obat tersebut. Keduanya cepat-cepat kabur sebelum ditangkap oleh penjaga keamanan. Ji-woong sudah menunggu mereka di luar. Mereka berhasil mengumpulkan beberapa bukti. Namun Mi-jin masih terkejut dengan ucapan Direktur Baek mengapa dia perlu melakukan tes darah kepadanya. Apakah dia terkait dengan hilangnya baby Lim-san? Setelah mengetahui bahwa mereka menyusup, Direktur Baek mengambil cuti dari kantor kejaksaan. Hal ini membuat Mi-jin merasa cemas. Mi-jin tidak bisa berkonsentrasi bekerja sepanjang hari. Pikirannya seperti melayang di awan. Melihat ada yang salah, Kwon datang menyemangatinya. Mi-jin mengatakan bahwa dia bergadang semalaman untuk mencari kucing yang hilang. Kwon langsung mengeluarkan ponselnya dan memposting untuk mencari kucing itu demi membantu Mi-jin. Dalam waktu yang singkat, ratusan komentar masuk. Bahkan Mi-jin terkejut ketika seseorang menemukan kucing itu. Lalu Mi-jin pergi bersama Kwon ke tempat pertemuan, tapi dia melarang Kwon menunjukkan wajahnya di luar. Dia tidak ingin Kwon terlibat dalam gosip dengan dirinya. Namun saat sampai di sana, orang yang ditemuinya adalah seorang wanita. Wanita
itu datang untuk bertemu dengan Kwon bukan untuk mencari kucing. Hal ini membuat Mi-jin merasa tidak nyaman. Wanita itu kemudian memberikan uang kepada Mi-jin dan menyuruhnya pulang. Semua kejadian ini disaksikan oleh Kwon. Meskipun Mi-jin dipandang rendah oleh wanita tersebut, dia tetap menundukkan kepalanya untuk berterima kasih karena wanita itu adalah penggemar Kwon. Sikap ini membuat Kwon tersentuh. Malam itu, sahabat Mi-jin tidak sengaja bertemu dengan Ji-woong. Sahabatnya mengundangnya untuk minum. Meskipun awalnya menolak, ketika mendengar sesuatu tentang Mi-jin, Ji-woong berubah pikiran. Mereka hendak membicarakan Mi-jin ketika tiba-tiba dia menelepon. Dia bertanya apakah sahabatnya ingin makan sesuatu. Namun setelah beberapa saat terdengar suara pria di sebelahnya. Sahabatnya mulai bertanya dengan siapa Mi-jin pergi. Ketika Mi-jin mengatakan dia tidak akan pulang malam ini, Ji-woong langsung tersedak. Melihat itu, dia langsung menggoda sang jaksa. Ji-woong merasa malu dan segera mengganti topik pembicaraan. Sepanjang malam itu, Ji-woong terus gelisah dan tidak bisa tidur. Dengan cemas, dia menelepon untuk menanyakan di mana Mi-jin berada. Tetapi Kwon yang mengangkat teleponnya. Suara yang familiar itu mengejutkan Ji-woong. Ji-woong meminta untuk berbicara dengan Mi-jin, tetapi ditolak. Kwon langsung menutup teleponnya. Membuat Ji-woong merasa kesal. Setelah itu, dia beralih ke alkohol untuk meredakan kesedihannya. Keesokan harinya, Ji-woong kembali menginterogasi sang pengantar barang dan dia menegosiasikan kerjasama agar hukumannya dikurangi. Awalnya, pria itu mengatakan tidak tahu, tetapi setelah Ji-woong mengancam akan memenjarakannya selama 10 tahun, dia mulai ketakutan. Dia mengatakan bahwa mereka sering mengubur obat-obatan di bawah pohon di sebelah rumah sementara, tetapi jalur menuju obat-obatan itu harus menempuh sebuah gunung. Dan untuk itu, mereka memerlukan bantuan Mi-jin. Dengan senang hati, Mi-jin mengatakan bahwa dia pernah mendaki puncak gunung tersebut. Si asisten terkejut melihat ketinggian gunung tersebut dan memutuskan untuk mundur. Sementara mereka berdebat siapa yang akan mendaki, Mi-jin sudah berada di tengah perjalanan. Lalu Ji-woong menggunakan seluruh tenaganya untuk memanjat, tetapi Mi-jin tidak memberinya waktu istirahat. Melihat Ji-woong terguling membuat Mi-jin cukup kecewa. Ketika mereka beristirahat, tiba-tiba muncul seorang pria, ahli geologi di daerah tersebut. Mengikuti instruksi dari pria pengantar, mereka pergi ke rumah di atas bukit. Ji-woong tampak putus asa melihat halaman besar di depan matanya. Mereka harus berpencar dan menggali sedikit demi sedikit. Setelah waktu yang cukup lama, Mi-jin berhasil menemukan tumpukan obat yang mereka sembunyikan. Tepat saat matahari mulai terbenam, Mi-jin lalu memutuskan untuk turun gunung lebih dulu dengan zip line. Sementara Ji-woong akan membawa obat-obatan tersebut menuruni jalur biasa. Asisten menyerahkan obat-obatan itu ke lembaga forensik untuk diperiksa. Saat menunggu hasil, dia tidak sengaja melihat wawancara Kwon. Si asisten marah ketika Kwon memberikan petunjuk bahwa Bibi berusia 50 tahun adalah model idealnya. Ji-woong yang penasaran mendekat untuk memeriksa dan terkejut melihat unggahan Kwon yang mencari kucing. 소중한 친구의 고양이를 찾습니다. Saat itu, Kwon menelepon Mi-jin untuk keluar dan membawakan banyak suplemen untuk usia paruh baya. Guna mencegah hubungan yang tidak pantas, si asisten lalu berbicara secara pribadi dengan Kwon. Dia terkejut saat asisten mengetahui bahwa dia menyukai Bibi berusia 50 tahun itu. Meskipun Kwon berusaha memberi sinyal agar si asisten berhenti membicarakan hal itu, usahanya gagal. Mereka terus minum alkohol, botol demi botol, hingga akhirnya dia terkapar di meja. 뭐야? Berita bahwa Kwon pergi minum bersama seseorang menjadi berita utama. Ji-woong terkejut merasa bahwa itu adalah asistennya. Setelah itu, Ji-woong pergi ke bar untuk menjemputnya. Di dalam mobil, Kwon bertanya tentang hubungan Ji-woong dengan Mi-jin karena dia tidak ingin menjadi orang ketiga. Ji-woong tidak menjawab, tetapi mulai mempercepat laju mobilnya. Ketika sampai di rumah, Ji-woong dengan tenang merenungkan pertanyaan Kwon, apa sebenarnya yang dia inginkan. Ketika dia menelepon Mi-jin, dia mematikan ponselnya dan langsung tidur. Hari baru pun dimulai, bukti yang mereka kirimkan sudah ada hasilnya dan sepenuhnya cocok dengan obat-obatan di rumah sakit Baek. Ji-woong segera memerintahkan asisten untuk mendapatkan surat perintah penangkapan untuk direktur Baek. Sementara itu, di kantor Kwon, sebuah surat anonim tiba. Seseorang mengetahui rahasia Mi-jin. Kwon dengan segera lagi-lagi menghancurkan surat itu untuk melindungi Mi-jin.
Malam itu ketika Mijin pulang, dia terkejut melihat Jiwung menunggunya di gerbang untuk menanyakan tentang ciuman malam itu ketika dihalangi tangannya. Namun Jiwung secara tidak sengaja mengatakan bahwa dia tidak salah paham, yang membuat Mijin marah dan langsung masuk ke dalam rumah. 가보세요. 아니 말이 안 끝났. Setelah Jiwung pergi, Kwon datang dan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ada seseorang yang mengetahui rahasia Mijin. Dia ingin Mijin untuk berhenti dari pekerjaannya di kantor kejaksaan dan bersedia membayarnya dengan gaji yang sangat tinggi. Mijin merasa kesal karena Kwon merasa iba kepadanya. Kwon mulai tidak sabar karena ini pertama kalinya dia merasakan bagaimana rasanya menyukai seseorang. Pada saat yang sama, ternyata Jiwung kembali dan tertegun melihat Kwon mengungkapkan perasaan cintanya kepada Mijin. So bright, make a wish, I used to look at the stars. Keesokan harinya di kantor kejaksaan, Mijin gelisah karena Jiwung masih belum masuk kerja. Si asisten mengatakan bahwa Jiwung mengambil cuti karena sakit. Mijin dengan cemas bertanya apakah dia baik-baik saja, khawatir bahwa Jiwung yang menunggunya semalaman mungkin saja kehujanan. Sementara itu Kwon ditolak oleh Mijin semalam karena Mijin sudah menyukai orang lain. Di sore harinya, setelah pulang kerja, Mijin berencana membeli bubur untuk Jiwung. Tetapi ketika bertemu asisten, dia buru-buru pergi sebelum dia ketahuan bahwa dia berubah wujud. Saat dia kembali ke rumah, ibunya sedang memasak bubur. Di tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur, Mijin diam-diam mengambil semua bubur itu. Saat itu, dia masih ragu apakah sebaiknya dia pergi ke rumah Jiwung atau tidak. Namun si asisten muncul. Dia terkejut melihat Mijin juga ada di sana. Dia menyadari bahwa dia mengganggu pasangan muda tersebut. Jadi, setelah membunyikan bel, dia segera pergi. Jiwung membuka pintu dan melihat Mijin berdiri dengan membawa semangkuk bubur. Melihat Jiwung yang terlihat sangat lelah, Mijin segera membantunya masuk ke kamar. Kulkas di rumah Jiwung tidak memiliki makanan yang layak dimakan. Jadi Mijin memanaskan bubur dan sup untuknya. Melihat Mijin yang dengan penuh perhatian merawatnya seperti itu, tiba-tiba Jiwung teringat lagi akan ibunya yang sudah tiada. Dulu ibunya sering memasakkan makanan enak untuknya. Di saat yang sama di rumah Mijin, pencurian makanan yang dibawa Mijin terungkap. Ibunya mengira ada yang masuk dan mencuri makanan di rumah. Tetapi ayahnya tertawa dan berkata bahwa makanan itu mungkin untuk calon menantu mereka. Dia ternyata melihat Mijin sedang mengemas makanan untuk dibawa ke apartemen Jiwung. Ketika Mijin hendak pulang, Jiwung memegang tangannya dan mulai bercerita tentang masa kecilnya. Setiap hari dia menunggu ibunya pulang hingga larut malam. Namun pada hari pertama salju turun, ibunya tidak pernah kembali. Dia pindah ke pedesaan ini untuk mengusut kembali kasus masa lalu tersebut. Setelah menceritakan kisahnya, Jiwung tertidur. Ketika dia bangun, Mijin sudah pulang. Jiwung melihat makanan yang disiapkan di meja dan perlahan menikmatinya. Hari baru pun dimulai. Pagi-pagi sekali, Kwon membawa kopi untuk Mijin. Begitu melihatnya, Mijin langsung merasa canggung dan bersembunyi di balik meja. Masih merasa bersalah karena telah menolak cinta Kwon. Si asisten yang penasaran mendekat dan bertanya kepada Jiwung apakah dia tahu tentang perasaan Kwon pada Mijin. Jiwung teringat malam saat dia berdiri di tengah hujan di depan rumah Mijin saat Kwon mengungkapkan perasaannya. Sementara itu si asisten membayangkan adegan seorang bibi berusia 50 tahun jatuh cinta pada pria muda yang membuat Jiwung kesal dan meninggalkan kantor. Jiwung kemudian menghubungi polisi yang sedang memantau rumah sakit. Direktur Baek belum meninggalkan kantornya. Jiwung juga memeriksa mobil yang diparkir di dekat rumah Mijin. Sebuah mobil hitam tua yang tampak mencurigakan. Mobil itu setiap hari mengikuti Mijin. Dia segera mengetahui bahwa mobil tersebut dikendalikan oleh mantan junior Direktur Baek. Ia ternyata menyewa seseorang untuk mengikuti Mijin setiap hari karena Baek mencurigai identitas sebenarnya dari Mijin. Kenyataan bahwa Lim San kembali membuat Direktur Baek sedikit khawatir. 직접 확인해봐야죠. Sementara itu, Jiwung sedang berkeliaran di depan rumah Mijin ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan dari dalam rumah. Dia segera berlari ke dalam untuk memeriksa. Di sana, dia melihat ayah Mijin dipukuli. Begitu ibu Mijin melihat calon menantunya, sikapnya langsung berubah.
Saat Mijin pulang, dia terkejut melihat Jiwung juga ada di sana. Ternyata keluarganya sedang mengadakan pesta besar untuk menyambut calon menantu. Saat makan malam, sang ibu terus menyebut-nyebut soal bubur yang hilang, membuat Mijin tersedak. Jiwung tampaknya mengerti asal makanan yang Mijin bawa. Kebetulan hari itu juga merupakan ulang tahun Bibi Limsan. Untuk menghentikan ayahnya bercerita lebih jauh tentang sang bibi, sahabat Mijin terus mengganti topik pembicaraan. Mereka berusaha keras agar Jiwung tidak mengetahui rahasia Mijin. Setelah pesta selesai, Mijin mengantar Jiwung keluar. Dia bertanya kenapa Jiwung datang. Jiwung dengan canggung berkata bahwa dia hanya kebetulan lewat. Mijin lalu bercerita bahwa bibinya menghilang 20 tahun yang lalu dan setiap hari dia berharap bibi itu akan kembali. Tiba-tiba Jiwung memberitahunya bahwa ayahnya tahu Mijin pernah ditipu soal uang, tetapi dia menyembunyikan surat penyelidikan polisi agar ibunya tidak khawatir. Mendengar ini, Mijin merasa tersentuh dan menangis karena terharu melihat betapa besar perhatian ayahnya kepadanya. 잘했어? 아이고. Keesokan harinya, mereka mendapat surat perintah penggeledahan untuk rumah sakit Baek. Mijin dan si asisten segera berangkat dan dengan bangga memimpin tim untuk menyita semua catatan di rumah sakit. Si asisten yang mengandalkan nalurinya menemukan ruang rahasia milik Direktur Baek. Sayangnya, semua berkas di dalamnya sudah diambil oleh seseorang. Di saat yang sama, kantor kejaksaan mencari tahu siapa yang mengirim surat anonim. Polisi lalu melaporkan kepada Jiwung bahwa Direktur Baek tidak muncul di rumah sakit, seolah-olah dia sudah tahu dirinya sedang diawasi. Jiwung segera menuju ruangan atasannya untuk meminta surat perintah penangkapan, tetapi atasannya menolak karena tidak ingin terlibat masalah besar tanpa bukti yang lebih kuat. Jiwung keluar dengan marah, namun dicegat oleh rekannya yang khawatir karena Mijin tidak menjawab telepon. Lalu dia pun memeriksa lokasi Mijin dan terkejut mengetahui bahwa dia berada di rumah sakit. Tanpa menunda, Jiwung pergi ke rumah sakit untuk mencarinya. Namun Mijin telah diambil oleh seorang dokter yang dengan tenang melewati Jiwung. Pada saat yang sama, mobil pengawasan di depan rumah Mijin juga menghilang, membuat Jiwung panik karena ia menyadari telah menempatkan Mijin dalam bahaya. Saat Mijin terbangun, dia sangat ketakutan ketika mendapati Direktur Baek di depannya. Baek mengungkapkan bahwa dia telah menunggu kemunculan Limsan selama lebih dari 20 tahun. 20 tahun yang lalu, Direktur Baek menyewa orang untuk menyelidiki hilangnya istrinya. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktur Baek, detektif berhasil melacak istri direktur yang sering mengunjungi sebuah motel bersama kekasihnya. Detektif tersebut mengatakan bahwa kemungkinan kekasihnya akan memanfaatkan situasi dan mengambil uangnya. Karena itu, Baek mendatangi bibi Mijin di bank yaitu Limsan, meminta bantuannya untuk memberitahu jika ada seseorang yang menarik uang dalam jumlah besar. Tak lama setelah itu, polisi menemukan istrinya telah meninggal. Mereka segera membawa Baek untuk diinterogasi karena dia diduga terlibat dalam pembunuhan istrinya. Namun karena tidak ada cukup bukti untuk mendakwanya, polisi melepaskannya. Setelah dibebaskan, Baek langsung menghubungi Limsan untuk menanyakan sesuatu. Namun setelah dia memberikan buku tabungan istrinya kepada Limsan, wanita itu juga mengundurkan diri dari bank tersebut. Dia mulai curiga bahwa Limsan adalah pembunuh istrinya. Selama 20 tahun, dia terus mencari keberadaan wanita tersebut hingga akhirnya berhasil menemukannya. Dalam kemarahannya, Baek menuduh Mijin yang merusak hidupnya. Mijin terus menjelaskan bahwa dia bukan pembunuh, tetapi Direktur Baek tidak peduli. Untuk menangkap Mijin, dia menyuruh seseorang untuk menyerang Mijin dengan air asam. Namun rencana itu gagal, sehingga dia kemudian menjadi sukarelawan di kantor kejaksaan. Sekarang, Mijin berada dalam genggamannya. Mijin mencoba menenangkan dirinya sendiri. Saat matahari hampir terbenam, Direktur Baek bersiap untuk membunuh Mijin. Dia memohon lebih banyak waktu untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Namun waktunya habis dan Baek dengan dingin mendekatinya dengan jarum suntik. Pada saat yang bersamaan, Jiwung yang menemukan barang-barang Mijin terjatuh mulai yakin bahwa pembunuhnya belum meninggalkan rumah sakit. Kiranya tiba-tiba teringat akan ruang bawah tanah di rumah sakit dan dia segera pergi. Ketika Baek hendak menyuntik Mijin, Jiwung muncul dan marah menyerang Baek tepat pada saat dia mencoba menikamnya. Jiwung berhasil menjatuhkan Baek dan berusaha melepaskan ikatan Mijin. Namun Baek secara licik menyerang dari belakang, memicu amarah Jiwung yang kemudian memukul wajahnya. Mijin memohon agar Jiwung berhenti. Setelah itu, Mijin segera dibawa ke ambulan. Melihat luka-luka di tubuhnya membuat Jiwung merasa sangat terluka. Meski terluka parah, Mijin tetap meminta agar Jiwung tidak menghubungi orang tuanya dan merahasiakan kejadian ini. Setelah Mijin pulih, Jiwung dengan hati-hati mengantarnya pulang. Mijin khawatir jika dia menjadi saksi, rahasianya akan terbongkar. Dia juga merasa bahwa Direktur Baek bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Keesokan harinya,
banyak dokumen terkait dikirim ke kantor kejaksaan seperti biasa. Kwon kembali membawa kopi untuk Mi-jin. Si asisten bercanda bahwa Kwon dan tante berusia 50 tahun mungkin sudah putus. Ji-woong tampak bingung mengingat apa yang pernah dikatakan asistennya sebelumnya. Tiba-tiba wanita berusia 50 tahun itu muncul dan dia marah ketika mendengar rumor tentang hubungannya dengan Kwon. Pada malam harinya, tiba-tiba menelepon Mi-jin dan membawa banyak suplemen untuk dirinya. Mi-jin senang. 괜찮은 거죠? Tetapi malam itu, dia terus bermimpi buruk tentang Direktur Baek yang membuatnya sulit tidur. Hari baru pun dimulai, namun Mi-jin masih teringat kata-kata Direktur Baek. Pintu ruangan terbuka dan dia masuk dengan perusahaan lesu. Ketika Direktur Baek menolak untuk mengaku, Mi-jin dengan tegas mengatakan bahwa Baek bukan pembunuhnya. Mi-jin memohon untuk diizinkan berbicara dengannya dan segera dia dibawa ke ruang interogasi. Direktur Baek tersenyum ketika melihatnya. Mi-jin bertanya apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Dia lalu mematikan mikrofon, membuat percakapan hanya antara mereka berdua saja. Mi-jin mengungkapkan bahwa sebenarnya dia bukan Lim San. Lalu dia menunjukkan sebuah video tentang bagaimana tubuhnya berubah. Baek tidak percaya dan marah, mengira Mi-jin sedang membohonginya. Mi-jin kemudian memperlihatkan luka di kepalanya yang pernah disembuhkan oleh Direktur Baek sendiri ketika dia masih kecil. Dia menjelaskan bahwa dirinya dikutuk sehingga dia terpaksa meminjam identitas bibinya. Baek saat itu mulai panik, sementara Mi-jin memohon bantuannya karena waktu mereka semakin sedikit. Saat kembali ke sel, Baek mulai merenungkan kata-kata Mi-jin dan menyadari bahwa dia memegang bukti yang dapat membenarkan pernyataan Mi-jin. Sementara itu, penangkapan Mi-jin mulai tersebar ke telinga sahabatnya yang menangis ketika mengetahui Mi-jin menyembunyikan hal sepenting ini darinya. Setelah berhasil mengendalikan emosi, sahabatnya itu berhipotesis bahwa mungkin kutukannya akan terangkat jika mereka menangkap pelaku sebenarnya. Namun, fakta bahwa Direktur Baek bukan pelakunya membuat Mi-jin khawatir. Dia tidak tahu siapa yang memburunya. 계속 이렇게 살아야 되는 거가. 근데 이러다 범인을 놓치기라도 하면. Hari itu pun berlalu, tetapi tubuh Mi-jin masih belum berubah. Karena itu, dia menutupi kepalanya dan pergi ke kantor polisi. Begitu tubuhnya kembali ke wujud mudanya, Mi-jin mulai bertindak. Polisi memberitahu Ji-woong bahwa Mi-jin ingin bertemu dengan Direktur Baek. Ji-woong segera pergi ke kantor polisi, menarik tangan Mi-jin dan membawanya keluar dari sana. Mi-jin kesal dan melepaskan tangannya, mengatakan bahwa dia tidak mau bersembunyi lagi. Ini membuat Ji-woong marah. Dia berjanji akan menangkap pelakunya, tetapi Mi-jin sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ji-woong kemudian memeluk Mi-jin, berjanji tidak akan membiarkan dia dalam bahaya lagi. Setelah itu, Ji-woong mengantarnya pulang, dan kini mereka sudah menjadi pasangan. 그것도 두 번이나 키스를 해놓고. Mi-jin dengan cepat menutup mulut Ji-woong agar orang tuanya tidak mengetahui hubungan pacaran mereka. Namun dia tidak menyangka ayahnya mendengar semuanya, termasuk kisah tentang mereka yang berciuman. Dia memberi isyarat kepada ayahnya untuk merahasiakan hal ini dari ibunya. Keesokan harinya di kantor kejaksaan, asisten Ji-woong terkejut melihat dia dan bibi berusia 50 tahun duduk sambil senyum-senyum. Tampak seperti sepasang kekasih. Mi-jin dengan gembira pergi mengambil dokumen dan bertemu Kwon. Selama beberapa hari terakhir, Mi-jin terus menghindari Kwon yang merasa curiga dengan sikapnya. Mi-jin dengan cepat menarik Kwon keluar, memberitahunya bahwa dia sudah menyukai orang lain. Kwon yang sudah lama menyadari perasaan Mi-jin terhadap sang jaksa hanya mengungkapkan perasaannya agar Mi-jin tidak merasa canggung setiap kali bertemu dengannya. Malam itu, ketika Mi-jin pulang ke rumah, dia menyadari bahwa ponselnya tertinggal di kantor. Saat itu, Ji-woong dan asistennya sedang lembur. Teman baik Mi-jin menelepon karena ponsel tersebut tertinggal di kantor. Mi-jin khawatir identitas keduanya akan terbongkar. Jadi, dia terburu-buru kembali ke kantor untuk mengambilnya. Namun, dia tidak menyangka Ji-woong akan kembali setelah makan. Mi-jin segera bersembunyi di bawah meja. Namun, dengan naluri seorang jaksa yang terlatih, Ji-woong merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia hendak memeriksa, teleponnya berbunyi dan saat itulah Mi-jin bisa kabur. Ji-woong segera menyadari ada seseorang yang bersembunyi darinya dan dia mengejar Mi-jin. Dia terkejut ketika mengetahui Mi-jin ada di sana. Mi-jin beralasan bahwa dia datang karena ingin bertemu dengannya. Jadi Ji-woong pun berinisiatif untuk menunjukkan seluruh ruangan kantor kepada pacar barunya. Dan Mi-jin dengan gembira mengenang saat pertama kali mendapatkan pekerjaan tersebut. Tak lama kemudian si asisten datang dan terkejut melihat Mi-jin ada di sana. Lebih dari itu, Mi-jin tampak familiar dengan lokasi cangkir dan piring dan semuanya yang ada di kantor. Seolah-olah dia sudah lama bekerja di sana. Setelah menyelesaikan makan malam, Ji-woong mengantar Mi-jin pulang, sementara dia kembali bekerja untuk menyelesaikan tumpukan dokumen yang semakin menumpuk.
Di tempat lain, Direktur Baek terus diinterogasi. Ji-woong bertanya tentang obat-obatan yang dia selewengkan, tetapi Baek enggan bicara. Dia hanya meminta untuk bertemu dengan Mi-jin lagi. Baek telah menerima identitas Mi-jin yang sebenarnya dan penasaran dengan apa yang akan dia lakukan untuk menangkap pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Mi-jin mengatakan bahwa dia mencium aroma aneh dan jika perlu, dia akan mengungkapkan identitasnya yang asli untuk memancing pelaku keluar. Berkat bukti yang diberikan oleh Direktur Baek, polisi berhasil menangkap para preman di klub malam. Penangkapan direktur rumah sakit tersebut menyebabkan kehebohan yang luar biasa di kalangan publik. Bahkan atasan Ji-woong mendapat teguran dan hasil laporan juga menunjukkan bahwa Direktur Baek bukan pembunuh berantai tersebut. Pada hari korban dibunuh, Direktur Baek sedang menjalani perawatan. Untuk menyelesaikan kasus dengan cepat, atasan Ji-woong memerintahkannya untuk bekerja sama dengan jaksa-jaksa junior terbaik di kantornya. 정확한 명분이 없다면 굳이 무리수를 두지 않아. Melihat pacar barunya dirayu oleh saingannya, membuat Mi-jin merasa tidak nyaman. Malam harinya, Mi-jin kecewa karena Ji-woong harus bergadang bersama juniornya tersebut. Saat itu, hanya tinggal mereka berdua di kantor. Junior berkata bahwa setelah kasus ini selesai, dia akan kembali ke Seoul. Namun, dia tidak tahu apakah Ji-woong ingin ikut dengannya. Tapi Ji-woong sekarang memiliki alasan untuk tetap tinggal. Setelah bekerja, dia mengendarai mobil untuk menemui Mi-jin. Yang senang karena Ji-woong masih meluangkan waktu untuknya. Ji-woong mengajaknya keluar pada akhir pekan. Tetapi Mi-jin hanya ingin bertemu pada malam hari. Hal ini membuat Ji-woong sedikit curiga. Keesokan harinya di kantor, Ji-woong bertanya kepada bibi yang berusia 50 tahun apakah dia tahu apa yang dilakukan Mi-jin. Mi-jin mencoba menjelaskan bahwa pacarnya mungkin sibuk. 프라이버시라는 게 Waktu berlalu dan hari pertemuan pun tiba. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, si asisten mengunjungi rumah Ji-woong. Dia menebak bahwa Mi-jin mungkin berada di rumah temannya. Jadi dia naik untuk menyapanya. Namun Mi-jin bersembunyi di kamar mengabaikan Ji-woong yang menunggu dengan antusias. Alhasil, asisten Ji-woong makan bersama sahabat Mi-jin. Pada titik ini, Ji-woong mulai curiga dengan identitas asli Mi-jin. Apakah mungkin bibi berusia 50 tahun dan Mi-jin adalah orang yang sama? Untuk menyelidikinya, Ji-woong menghubungi polisi dan meminta rekaman kamera pengawas. Setiap hari, bibi berusia 50 tahun selalu bersepeda keluar rumah, tetapi Ji-woong tidak pernah melihat pacarnya dimanapun. Keesokan harinya, jaksa junior mengajak Ji-woong minum kopi untuk membahas pekerjaan. Menemukan bahwa Direktur Baek berhubungan dengan seorang wanita yang telah hilang selama 20 tahun. Di saat yang sama, Mi-jin menemukan bahwa Kwon diam-diam mengikuti petugas kebersihan yang ternyata orang yang mengirim surat yang mengungkap identitas Mi-jin. Untuk mengetahui kebenarannya, Mi-jin membawa surat itu ke petugas kebersihan. Tetapi dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa mantan rekannya yang memintanya untuk mengirimkan surat tersebut telah mengetahui siapa yang berada di balik semua ini. Mi-jin menuju ke alamat yang diberikan. Namun pengirim surat tersebut juga tidak tahu siapa Mi-jin sebenarnya. 그쪽이 누군데? Kini target wanita itu adalah Na-ok-hee. Mi-jin terkejut ketika mengetahui bahwa Na-ok-hee juga adalah seperti dirinya, seorang peniru. Dia melamar pekerjaan menggunakan identitas orang lain. Namun karena alasan yang tidak diketahui, keduanya bertukar identitas. Untuk mengkonfirmasi hal ini, Mi-jin meminta asisten untuk menyelidiki latar belakang Na-ok-hee. Malam itu, Ji-woong mengajak Mi-jin untuk makan malam. Mi-jin mengatakan bahwa tidak hanya mereka berdua yang tahu tentang hubungan mereka. Ada dua orang lagi, yaitu adalah sahabatnya dan bibi berusia 50 tahun. Akhirnya, Mi-jin memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Dia membolak-balik buku dan kemudian tertidur di meja. Pagi-pagi sekali, Ji-woong tiba di pintu rumahnya. Bel pintu secara tidak sengaja membangunkan Mi-jin dari tidurnya. Orang tua Mi-jin dengan senang menyambut calon menantu mereka. Sementara Mi-jin masih belum menyadari bahaya yang mendekat. Ji-woong penasaran melihat kertas yang ditempel di pintu kamar Mi-jin yang melarang siapapun masuk ke kamarnya di pagi hari. Untuk memperjelas masalah tersebut, Ji-woong bertanya kepada orang tua Mi-jin apakah mereka tahu siapa Lim San. Ketika mereka mendengar nama ini, wajah mereka berubah sedih. Ternyata Lim San adalah adik perempuan ibu Mi-jin yang telah menghilang selama lebih dari 20 tahun. Untuk memecah suasana canggung, ayahnya membangunkan Mi-jin. Mi-jin panik ketika Ji-woong ada di sana. Dia buru-buru berlari keluar melalui balkon, tetapi orang tuanya menerobos pintu mengejar seorang wanita aneh, membuat Ji-woong kebingungan. Mereka segera berpisah untuk mencari wanita tersebut. Setelah menerima kabar, polisi juga datang dan segera mengepung lalu menangkap Mi-jin.
Di kantor polisi, sang ibu dengan panik melepaskan mantel putrinya itu, sementara Mi-jin marah dan hampir mengungkapkan kebenaran. Ketika Ji-woong masuk, dia terkejut melihat asistennya, si Bibi yang berusia 50 tahun, ada di sana. Semua orang berdiri dalam kebingungan, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ketika Ji-woong mengenal Bibi itu, dia menjadi penjamin untuk membebaskannya saat itu juga. Ji-woong marah karena Mi-jin telah berbohong kepadanya. Mengapa dia menyelinap ke rumah Mi-jin? Namun Mi-jin hanya menggelengkan kepala dengan sedih, tidak bisa memberikan jawaban. Mi-jin sangat lelah dan merasa tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Satu-satunya orang yang mengetahui identitas aslinya adalah sahabatnya. Keduanya pun saling berpelukan. Malam itu, Ji-woong tidak bisa memahami apa yang terjadi dan ingin bertanya kepada Mi-jin, tetapi dia takut mendengar jawabannya. Ketika Ji-woong pulang, dia terkejut melihat ibu Mi-jin menunggunya. Dia menyadari bahwa Ji-woong mengenal wanita berusia 50 tahun tersebut. Jadi, ketika dia mendengar nama Lim-san, ibu Mi-jin menangis, berpikir itu adalah adik perempuannya yang hilang. Semua orang di keluarga mengira bahwa itu adalah keluarganya yang hilang 20 tahun lalu. Mi-jin sekarang berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak bisa mengatakan kebenaran kepada semua orang. Jadi dia memutuskan untuk menulis surat pengunduran diri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia memiliki pekerjaan yang dia inginkan, tetapi harus mengucapkan selamat tinggal begitu cepat. Ketika Mi-jin keluar, dia bertemu dengan jaksa junior yang memberikan sebuah berkas. Ketika Mi-jin membuka berkas itu, dia mencium aroma yang familiar, aroma yang dia cium di mobil pembunuh. Di dalam dokumen itu, ada gambar bunga popi yang juga merupakan aroma yang dia cium dalam mobil tersebut. Si asisten mulai menyelidiki latar belakang wanita tersebut yang ternyata adalah pelanggan yang membeli obat itu. Mereka adalah orang yang sama. Ketika dia hendak menelepon Mi-jin, dia masuk diikuti oleh Ji-woong. Ji-woong melihat surat pengunduran diri di tangan Mi-jin dan mengisyaratkan untuk bicara di luar. Dia tidak ingin mendengar permintaan maaf lagi. Pada akhirnya, Ji-woong bertanya apa hubungan wanita itu dengan Mi-jin. Tetapi Mi-jin tidak bisa memberitahukan kebenarannya. Mi-jin segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kantor. Sebelum pergi, asisten menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka telah memeriksa dan mengidentifikasi tersangka, yakni Na-ok-hee. Namun hari itu, Na-ok-hee tidak masuk kerja. 확인해 볼 게 있어요. 근데 무슨 일로 찾으시는데요? Na-ok-hee adalah orang yang membunuh istri Direktur Baek, lalu mencuri semua hartanya dan pergi ke bank untuk menarik uang. Ternyata Lim-san menyadari hal ini. Tetapi Direktur Baek tidak menjawab telepon. Ketika dia kembali, pelaku sudah kabur. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Lim-san diikuti oleh pelaku dan diserang. Secara kebetulan, ibu Ji-woong pulang dari kerjaannya dan melihat pelaku menyeret tubuh korban sambil melarikan diri. Ibu Ji-woong secara tidak sengaja menjatuhkan, membuat pelaku curiga. Dia menemukan sebuah tas yang berisi alamat restoran tempat ibu Ji-woong bekerja dan kebetulan bekerja di sana pada saat yang sama. Ketika ayah Mi-jin datang untuk menemui pelaku, meminta tolong agar dia menemukan saudara perempuannya. Saat itu pelaku menerima telepon dari ayah Mi-jin. 아니요, 뭐 좀 얘기를 들었거든요. 그러니까 이분을 얼마면 됩니까? 근데 왜 찾아요? 전화 Ketika 받으세요. pelaku melihat foto latar belakang ponsel ayah Mi-jin, dia menyadari bahwa Mi-jin adalah saksi yang melihatnya. Na-ok-hee dengan dingin bertanya, apakah ada yang tahu bahwa ayah Mi-jin datang untuk mencarinya? Dia dengan jujur mengatakan bahwa tidak ada yang tahu. Setelah memastikan tidak ada orang di luar, Na-ok-hee mengunci pintu dan wajahnya mulai berubah menjadi sosok iblis berhati dingin, kurang akhlak. Na-ok-hee adalah orang yang membunuh kandidat pekerja di kantor kejaksaan dan menggantikan posisi orang tersebut. Seorang pria tua yang kebetulan lewat melihatnya dan Na-ok-hee membunuhnya juga untuk menutupi jejak. Sementara itu, Mi-jin berhasil membongkar kunci lemari dan terkejut melihat bunga popi serta dosis anestesi di dalamnya. Ini adalah bukti bahwa Na-ok-hee adalah pembunuhnya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ji-woong yang segera memerintahkan penangkapan. 나오키요.
맞지? Namun tiba-tiba sebuah pesan masuk. Ayah Mi-jin telah ditangkap oleh pelaku dan dia mengancam Mi-jin untuk datang menemuinya. Jika polisi muncul, ayah Mi-jin akan dibunuh. Dia segera berlari ke tempat pertemuan yang telah ditentukan. Di sana, pelaku mulai menyiapkan jebakan untuk Mi-jin. Sementara itu, pelaku bersembunyi di kegelapan, mengawasi dan siap menyerang. Saat Mi-jin membungkuk untuk mengambil ponselnya, pelaku langsung menyerangnya. Di sisi lain, sahabat Mi-jin menerima pesan darinya, merasa khawatir dan segera menghubungi asisten karena tidak memiliki nomor Ji-woong. Ketika mendengar masalah Mi-jin, asisten segera memberitahu Ji-woong yang memeriksa lokasi dan menemukan bahwa Mi-jin berada di balik gunung. Ji-woong segera meminta bantuan dari polisi, sementara dia sendiri pergi secepat mungkin ke tempat tersebut. Mi-jin yang kini tersadar sepenuhnya menuntut Naoki untuk memberitahu di mana ayahnya berada. Namun Naoki dengan tenang dan bahkan mulai makan seolah-olah tidak mendengarkan Mi-jin. Ternyata target sebenarnya dari Naoki adalah Mi-jin. Di meja dia telah menyiapkan sejumlah besar obat-obatan. Saat Naoki tidak memperhatikan, Mi-jin diam-diam mengeluarkan pisau dari sakunya dan mulai memotong tali yang mengikatnya. Saat itu Naoki berjanji untuk membuat Mi-jin merasakan sakit yang luar biasa. Tepat ketika pelaku hendak menikamnya, sebuah jarum suntik secara tidak sengaja jatuh ke lantai. Mi-jin dengan cepat menggunakan kakinya untuk menyembunyikannya. Naoki yang waktu itu setengah mabuk kembali ke meja untuk mengambil jarum suntik yang lainnya. Pada saat itu, Mi-jin berhasil memotong tali pengikatnya dan dia segera mengambil jarum suntik yang jatuh dan berlari keluar. Naoki yang kurang akhlak menjadi sangat marah dan mengejar Mi-jin dengan membawa kapal. Mereka berdua berlari di tengah gelapnya hutan. Mi-jin tiba-tiba tergelincir dan jatuh ke lereng. Dia menahan napas dan bersembunyi, berharap Naoki melewatinya. Ketika Naoki akhirnya menjauh, Mi-jin segera berlari ke arah yang berlawanan. Namun, dia mendengar suara langkah kaki Mi-jin dan kembali mengejarnya. Dengan amarah yang meluap, Naoki mengayunkan kapaknya dan mengenai baju Mi-jin. Naoki berteriak keras saat merasa frustrasi. Sementara itu, Mi-jin diam-diam mengamati. Lalu dengan marah, Mi-jin berlari dan menyerang Naoki. Namun dia dengan cepat menghentikannya dan menjepit Mi-jin ke tanah. Dia dengan cepat mengambil batu dan memukul kepala Naoki, membuat pelaku berteriak kesakitan. Ketika Naoki hendak menyerang lagi, dia tiba-tiba melihat halusinasi yang mengejutkannya. Sosok Lim San yang seharusnya sudah mati. Dia ketakutan dan juga kebingungan, dan dalam sekejap kebingungan itu, Mi-jin menyuntikkan obat ke tubuh Naoki. Di tempat lain, Ji-woong tiba di gudang kosong dan menemukan jejak darah yang panjang di tanah. Ji-woong berlari mencari Mi-jin dan menemukan ayahnya terkunci di dalam gudang. Setelah memastikan ayah Mi-jin selamat, Ji-woong menemukan jalur kecil ke balik gunung. Mengikuti jejak itu menuju hutan. Saat matahari hampir terbit, Ji-woong mendengar suara gaduh dan segera berlari ke sumber suara itu. Dengan bantuan seekor kucing, Ji-woong akhirnya menemukan Mi-jin yang kelelahan berjalan untuk pulang. Sebelum sempat sampai ke rumah, Mi-jin pingsan dan Ji-woong segera berlari menghampirinya. Setelah kejadian itu, polisi menemukan banyak mayat yang terkubur di sekitar rumah pelaku, termasuk bibi Mi-jin. Ji-woong saat itu sangat terpukul ketika menemukan cincin milik ibunya di antara barang-barang yang ditemukan. 엄마 금방 들어갈게. 빨리 와. 진짜 약속한 거야? 오, 첫눈 오면 같이 눈사람 만들까? 빨리 와. Sementara itu, Mi-jin terbangun di rumah sakit dan segera bertanya tentang kondisi ayahnya. Sahabatnya memberitahu bahwa ayahnya baik-baik saja. Mi-jin menangis ketika mengingat bibinya. Kasus ini menyebabkan kehebohan. Setelah lebih dari 20 tahun, pelaku akhirnya ditangkap. Ji-woong yang kini menjadi bagian dari tim investigasi secara pribadi menginterogasi pelaku. Namun, Naoki hanya tertawa, mengejek Ji-woong yang terlihat sok tahu. Ternyata setelah membunuh ibu Ji-woong, pelaku terus mengikutinya tanpa diketahui, menikmati penderitaan yang dia ciptakan terhadap Ji-woong. Pembunuh yang kurang akhlak ini mengatakan bahwa ibunya terus memanggil nama Ji-woong sebelum dia tewas di tangannya. Ji-woong yang saat itu marah ingin sekali membalaskan dendamnya, namun akal sehat mencegahnya.
Saat itu, Mi-jin pergi untuk menemui Direktur Baek. Pelaku pembunuhan istrinya telah ditangkap. Direktur Baek berterima kasih kepadanya karena dia telah memenuhi janjinya. Mi-jin kemudian menjadi saksi untuk kasus tersebut. Surat pengaduan menjadi petunjuk untuk menyelidiki pelaku sebenarnya. Sekarang hal penting adalah menemukan cara untuk memutuskan kutukan di mana dia bisa berubah wujud. Mi-jin masih belum berani bertemu dengan Ji-woong. Mungkin dia harus mengakhiri hubungannya dengan Ji-woong. Teman terbaiknya menghiburnya untuk mengikuti kata hatinya. Mi-jin dengan tenang membaca pesan-pesan yang dikirimkan oleh Ji-woong. Dan dia selalu menunggunya dengan diam. Malam itu ketika pulang ke rumah, Mi-jin tiba-tiba melihat pacarnya menunggunya. Dia mengumpulkan keberanian untuk mendekatinya. Dia hendak memberitahu kebenarannya, tetapi Ji-woong menginterupsi. Pagi itu saat dia berlari, dia melihatnya berubah menjadi bibi berusia 50 tahun. Hingga sekarang, dia masih tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Mi-jin menjelaskan bahwa dia tidak mau keluar dari pekerjaan itu. Namun dia terlalu takut jika Ji-woong mengetahui kebenarannya. Mi-jin tidak ingin membebani Ji-woong, jadi dia mengusulkan untuk putus saja. 우리 헤어져요. Ji-woong terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya. Dia tidak bisa melepaskan gadis yang dicintainya. Begitu Mi-jin memasuki rumah, Ji-woong berdiri di luar sepanjang malam. Hari baru pun dimulai lagi. Mi-jin memutuskan untuk memberitahu orang tuanya seluruh kebenarannya. Melihat ibunya terus berharap menemukan saudarinya yang telah hilang, Mi-jin tidak bisa menahan rasa sedihnya. Dia mengenakan wujud bibi Lim-san yang berusia 50 tahun itu untuk bertemu dengan ibunya. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Mi-jin telah kembali ke penampilan aslinya. Orang tuanya terkejut saat melihat putrinya berubah. Mereka masih terkejut bahwa Mi-jin telah berubah. Putri mereka ternyata sudah cukup menderita selama ini. Hari itu juga adalah hari persidangan untuk Direktur Baek karena dia adalah orang yang telah berkontribusi kepada masyarakat selama bertahun-tahun bersamaan dengan permintaan pelanggar untuk meringankan hukumannya. Dan akhirnya dia hanya dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara. Ji-woong menunggu di luar pengadilan. Dia sedih ketika Mi-jin tidak bisa datang. Tidak lama kemudian, persidangan pelaku akan dilaksanakan. Mi-jin masih belum menemukan cara untuk memutuskan kutukan perubahan wujudnya tersebut. Tiap hari dia khawatir bahwa dia mungkin mati. Untuk berjaga-jaga, dia telah menyiapkan kontrak asuransi. Dan pada saat yang sama, dia melakukan amal ke klinik hewan setiap malam. Dia akan pergi bersama orang tuanya. Mi-jin ternyata masih memiliki impian untuk melakukan apa yang dia suka. Ibunya juga sudah terbiasa melihat putrinya berubah setiap pagi. Saat sang ibu melihatnya tertidur di meja, di sampingnya ada daftar hal-hal yang ingin dia lakukan. Dan itu membuat ibunya merasa sedih. Dia segera mengenakan pakaian dan menarik Mi-jin untuk mencari seorang dukun. Namun Mi-jin mengatakan dia sudah mencoba metode ini. Mi-jin memutuskan untuk hidup dengan tubuh yang berubah ini. Agar putrinya lebih bahagia, ibunya memanggil teman terbaik putrinya untuk membawa Mi-jin bermain keluar. Ketika tiba di toko ayam goreng, Mi-jin teringat waktu dia menjalankan misi dengan Ji-woong. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah lama sejak dia menghubungi Ji-woong setiap malam. Ji-woong saat itu menunggu di depan gerbang, ingin bertemu dengannya. Orang tuanya melihat Ji-woong bekerja sangat keras untuk bertemu dengan putri mereka dan merasa sedikit kasihan. Ibu Mi-jin memberitahu ayah Mi-jin untuk memberikan makanan kepada Ji-woong. Begitu Ji-woong hendak pergi, ayah Mi-jin mencoba menahannya karena Mi-jin seharusnya sebentar lagi pulang ke rumah. Ji-woong merasa bingung ketika ayah Mi-jin terus memaksanya untuk berolahraga pada saat itu. Namun pada saat Mi-jin pulang ke rumah, Ji-woong sudah masuk ke mobil untuk pergi. Ayahnya merasa marah ketika putrinya pulang terlambat. Mi-jin saat itu tidak mengerti mengapa ayahnya marah. Keesokan harinya di kantor kejaksaan, asisten sedang mencari sebuah cincin secara online. Dia tidak mengetahui bahwa dia sedang ditipu oleh orang yang pernah menipu Mi-jin. Tepat saat dia hendak mentransfer uangnya, Ji-woong muncul untuk menangkap lagi penipu tersebut. Lalu Ji-woong memberinya sebuah voucher hadiah. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa ini adalah hadiah perpisahan, si asisten pun marah karena Ji-woong akan meninggalkannya tanpa peringatan. Malam itu, saat tidur, Mi-jin melihat bibinya yang sudah meninggal. Lim-san mengatakan bahwa dia harus pergi. Mi-jin merasa sedikit kosong dalam dirinya. Dia telah membantu bibinya memenuhi keinginannya. Sekarang, Lim-san ingin Mi-jin hidup untuk dirinya sendiri. Keduanya lalu berpamitan. Dan sejak saat itu, bibi Lim-san pun menghilang.
Hari baru dimulai, Mi-jin bangun dan menunggu saat untuk berubah. Namun jarum jam berhenti bergerak. Hari ini adalah hari Ji-woong pindah ke Seoul. Dia telah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Sementara itu, dalam persidangan, Mi-jin dengan tegas membuka pintu dan masuk. Dia adalah satu-satunya saksi kasus tersebut. Berkat kesaksiannya, pelaku harus membayar harga yang sesuai. 피고인을 엄벌에 처해 주시길 바랍니다. 사형을 선고한다. Setelah persidangan berakhir, Mi-jin berlari ke kantor kejaksaan. Dia ingin melihat wajah Ji-woong untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi. Mi-jin harus membiasakan diri dengan kehidupan barunya untuk ujian pegawai negeri sipil ke-9 meskipun ibunya menolaknya. Tapi karena ini adalah mimpinya, semua orang di keluarganya mendukungnya sepenuhnya. Dia tidak tahu bahwa saat itu di luar gerbang Ji-woong sedang menunggunya. Mendengar suara-suara dari rumah kecil itu membuat dia nyaman. Lalu dia diam-diam pergi. Ketika Mi-jin keluar, dia melihat keranjang hadiah yang tertinggal. Itu adalah kaktus yang diberikan kepadanya. 6 bulan telah berlalu, Ji-woong telah terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Hari ini adalah hari di mana kantor kejaksaan merekrut seorang penyidik yang baru. Di antara mereka ada seseorang yang menonjol di atas semua, seorang gadis yang bisa menangani semua tugas. Gadis itu secara tidak sengaja berjalan ke meja Ji-woong. Dia terkejut melihat Mi-jin muncul di sini, namun Mi-jin bertindak dia seolah-olah tidak mengenalnya. Saat itu, Mi-jin memutuskan untuk tidak jatuh cinta dengan seorang rekan kerja. Ini membuat Ji-woong merasa khawatir. Tiba-tiba, tangan Ji-woong tertusuk kaktus. Melihatnya berteriak kesakitan, Mi-jin dengan penuh perhatian merawat lukanya. Ji-woong memberanikan diri untuk mengungkapkan cintanya padanya lagi. Dia memberikan sebuah ciuman, lalu keduanya akhirnya menjadi pasangan lagi. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda suka dengan video seperti ini, berikan like dan komentarnya ya. See you in the next Korean drama as soon as possible. Bye!